sore waktu Indonesia dan juga selamat malam bagi teman-teman di belahan dunia lainnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini bersama Uda. Ini berkenannya dipanggilnya Uda nih, Uda Akmal Nasri Basral. Selamat hadir narasumber kami yang telah berkenan untuk berbagi ilmunya pada hari ini bersama-sama kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang telah mengikuti dan juga mendaftar pada acara hari ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk acara pada hari ini kita sudah menyusun ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita juga membacakan ayat suci Al-Qur'an. Saya bersama Pak Arya Gunawan. Pak Arya Gunawan nanti akan memoderatori atau menggawangi acara ini sampai pukul 12 nanti. Jadi mudah-mudahan sudah siap semua kopi, tehnya atau cemilan-cemilannya bersama Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ini untuk menemani kita untuk menimba ilmu pada hari ini. Untuk acara selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Kabul Kurniawan untuk bisa membacakan tilawah. Silakan Mas Kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang saya hormati Bapak Akmal Nasri Basral, Bapak Arya Gunawan, dan teman-teman semuanya. Insya Allah saya akan membacakan salah satu surat Al-Quran, surat Al-Alaq, ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Dia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kabul. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi acara pagi hari ini dan juga membawa memberikan manfaat dan pahala bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang mendengarkannya. Untuk acara selanjutnya saya perkenalkan saya Lukman, tadi sebelumnya belum memperkenalkan diri ya, mohon maaf. Saya Lukman, salah satu anggota dari tim atau divisi kajian Leadership Academy atau Learning Center di Wapena. Wapena ini merupakan organisasi warga pengajian di Austria. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh ketua kami Bapak Arya Gunawan. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Arya Gunawan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak Arya. Terima kasih Mas Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita pertama-tama tentu nikmat iman,
yang kedua kesehatan, dan yang ketiga keluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di acara kita petang hari ini waktu Indonesia dan pagi hari waktu Austria ini. Sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan pengurus Wapena yang sudah menyiapkan acara ini. Ada Mas Kabul Kurniawan selaku Ketua Harian Wapena, ada Mas Lukman yang membawakan acara ini, yang juga bertanggung jawab untuk penyelenggaraan acara ini di bawah divisi yang namanya Leadership Academy atau Learning Center-nya Wapena. Juga kepada kawan-kawan lain yang ikut bertugas pagi ini dan ikut hadir mengikuti acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Insya Allah acara kita berlangsung dengan lancar dan memberi manfaat, maslahat bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada narasumber tunggal kita, yaitu Angku Akmal Naseri Basral. Jadi Angku Akmal memang biasa dipanggil Uda karena latar belakang beliau yang berasal dari Minang, tapi saya sudah bertahun-tahun mengimbau beliau dengan sebut Angku. Itu dalam bahasa Minang artinya orang yang memiliki pengetahuan yang kaya, dan saya tahu persis bahwa insya Allah, alhamdulillah, Angku Akmal ini cocok menyandang sebutan Angku itu. Kemudian saya juga ingin menjelaskan sedikit mengenai, sebelum itu saya juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta semua yang sudah bersedia untuk menghadiri acara ini. Insya Allah acara kita 2 jam akan bermanfaat bagi para peserta semua yang bisa nanti diterapkan dalam kegiatan yang nyata. Izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai Wapena, tadi sudah disinggung sekilas oleh Mas Lukman. Wapena itu singkatan dari Warga Pengajian Austria. Dulu namanya, singkatan itu adalah Warga Pengajian Indonesia di Wina. Tapi karena perkembangan organisasi ini, ada beberapa kota lain di Austria yang memiliki cabang, karena ada warga Indonesia, Muslim Indonesia yang ada di sana. Kita kemudian mengubah panjangan singkatan itu menjadi Warga Pengajian Austria. Jadi anggotanya adalah, ini merupakan wadah komunitas Muslim Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, terutama Malaysia dan Singapura. Wapena ini sudah berdiri sejak sekitar 30 tahun yang lalu, jadi sudah cukup lama berada di Austria ini dengan berbagai kegiatannya. Nah, kegiatan yang akan kita selenggarakan pagi ini atau sore waktu Indonesia ini adalah salah satu kegiatan terbaru yang digagas oleh kepengurusan yang baru. Kebetulan saya menerima amanah untuk diminta menjadi Ketua Umum Wapena sejak bulan April lalu. Jadi ini merupakan ide gagasan dari kawan-kawan di kepengurusan baru ini. Niatnya adalah untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan berbagai hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang mengikuti acara ini. Sebagai edisi perdana, kami memilih untuk menyelenggarakan pelatihan ringkas, pelatihan dasar mengenai penulisan novel, teknik menulis novel. Dan saya kira tidak ada narasumber yang tepat menurut pertimbangan kami. Salah satu yang memang sangat tepat untuk memberikan materi ini adalah Angku Akmal Naseri Basral. Saya kenal beliau sudah bertahun-tahun yang lalu, kami sama-sama mantan wartawan, dan beliau kemudian memutuskan untuk berkarir sepenuhnya di dunia kepenulisan. Bagaimana yang kita tahu, sudah lebih dari 20 karya beliau yang beliau sangat produktif. Saya menganggap beliau ini seperti, orang Inggris bilang, a very prolific writer atau very prolific, yang sangat produktif, seperti ibarat tanaman buah yang tidak mengenal musim. Jadi dalam setahun beliau mungkin bisa menyelesaikan 2 bahkan 3 karya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Nanti mungkin kita bisa lihat, kita bisa dengarkan apa yang dilakukan oleh beliau sehingga bisa melakukan pengelolaan waktu yang begitu efisien untuk melahirkan karya-karya ini. Dan beliau juga sudah meraih sejumlah penghargaan dalam bidang tulis-menulis. Nanti kita akan
bahas lebih lanjut tentang ini. Baiklah, mengambil waktu yang lebih panjang lagi, saya sudahi sambutan saya ini. Selamat mengikuti acara pelatihan ini. Sekali lagi, insya Allah, semoga Allah memberkahi acara kita ini dan memudahkan acara kita ini sampai ke ujungnya dan memberikan manfaat, maslahat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya Gunawan, Ketua dari Warga Pengajian Austria. Selanjutnya, untuk mengenal Uda Akmal lebih jauh, ya, saya yakin ini memang sudah terkenal ya, cuma kita review kembali. Kalau tidak mungkin yang hadir sebanyak ini dan juga sudah dinanti-nantikan acara pada hari ini. Untuk itu saya mohon bantuan Mas Anam untuk share screen CV dari Uda Akmal Nasri Basral. Saya tidak akan membacakan semuanya, hanya sekilas saja. Di sini kita bisa lihat bahwa Uda Akmal ini berasal dari Kota Wisata Bogor, ya, Kabupaten Bogor di Gunung Putri, bisa berbahasa Inggris, Arabik, Prancis, Jerman, dan juga Chinese. Wah, ini luar biasa sekali, memiliki masih satu orang istri, ya udah ya, dan juga 3 orang anak. Ini beliau juga merupakan pemenang dari Writers Award 2021 Fiction Category from Indonesian Writers Guild 1 Pena, One Pena. Dari berbagai award juga sudah diraih oleh beliau dari mulai 2021 dan juga Republika Publisher Most Productive Writer of the Year dan juga Special Mention Solidarity Project. Pada tahun 2011 juga beliau memenangkan Indonesia Islamic Book Fairs Best Book for Sang Pencerah. Nah, ini saya pikir sudah mengenal semua ya, novel dari Sang Pencerah yang juga sudah difilmkan ini ya. Lalu ada Katulistiwa Literary Award, nominee for Anthology of Short Stories, ada Seorang di Kepalaku Yang Bukan Aku. Waduh, ini banyak akunya nih. Tapi ini memenangi Katulistiwa Literary Award. Dan Best Short Story of the Year pada tahun 2006. Beliau merupakan seorang jurnalis ya dari news magazine Gatra dan Tempo dari mulai tahun 94 sampai 2010 dan juga Indonesia Music Mags ya, Music Mags, dan juga pada tahun 2010 hingga sekarang merupakan penulis atau seorang novelis. Beliau merupakan alumni dari FISIP UI pada bidang sosiologi dan juga Tazkiyah, University College of Islamic Economic in Islamic Business Management. Kira-kira itu gambaran atau background dari Uda Akmal Nasri Basral. Nanti mungkin untuk tahu lebih lanjut, Bapak Ibu, rekan-rekan juga bisa nanti bertanya terkait hal tersebut. Dan juga mungkin kalau di googling juga sudah ada ya, sepertinya. Dan ya. Jangan lupa Mas Lukman, perlu ditambahkan juga barangkali walaupun tidak tercantum di situ, Angku Akmal ini juga adalah seorang pendakwah. Beliau beberapa tahun belakangan ini juga sering diundang untuk memberikan kajian-kajian Islam, dan alhamdulillah itu juga akan sangat bermanfaat bagi para peserta kajian-kajian beliau. Beliau juga memiliki jejaring yang sangat luas, termasuk juga bisa kita lihat, kita buktikan dari acara kita ini yang dihadiri beberapa di antaranya adalah kawan-kawan dari jaringannya Angku Akmal juga, termasuk antara lain saya lihat dari kawan-kawan dari Aksi Cepat Tanggap, ada yang dari Istanbul dan juga dari Global Philanthropist Aksi Cepat Tanggap atau ICT New York, ada kawan-kawan dari Sumatera Barat, Jawa, dan berbagai tempat lainnya. Ini menunjukkan luasnya jangkauan perkawanan pertemanan Angku Akmal. Iya, betul sekali. Ini yang membuat acara ini semakin menarik ya Pak Arya ya.
Semakin hari ini antusiasme pesertanya begitu tinggi dan sepertinya sudah tidak sabar lagi nih untuk mengikuti mendapatkan materi dari Uda Akmal Nasri Basral. Nah, saya ingin menyapa dulu nih para peserta yang dari berbagai penjuru Indonesia maupun dari berbagai penjuru belahan dunia. Saya ingin menyapa apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti pemaparan dari Uda Akmal. Kalau sudah siap, saya minta reaction jempolnya. Reaction jempolnya saya minta. Oke, Ridya Nurul, Amalia Yunus, Ahmad Ripai, Murdi Widyastin. Ya, siap. Wah, sudah siap semua nih ya. Wah, mantap. Jempolnya sudah banyak. 2 jempol. 2 jempol, Mas Ahmad Ripai. Ya. Mas Lukman di mute itu. Mas Lukman, mic-nya masih di mute. Terima kasih untuk reaksi jempolnya. Artinya peserta sudah siap untuk mengikuti materi hari ini. Siap. Jangan lupa untuk disiapkan persiapannya, entah itu tulisan atau alat tulis atau melalui laptop, karena nanti akan ada latihan ya. Peserta akan berlatih membuat kerangka atau plot yang nanti akan dibimbing langsung oleh Uda Akmal Nasri Basral. Dan juga jangan lupa nanti akan ada 3 hadiah buku. 3 hadiah buku, ini mungkin juga sudah dinanti-nantikan. Bukunya apa saja Pak Arya? Bukunya ada Dayon, ada tentang Buya Hamka, dan Disorder satu lagi ya. Ya, 3 buku tersebut akan diseleksi untuk peserta terbaik pada hari ini. Jadi bukan yang beruntung ya, tapi yang terbaik. Jadi nanti akan dinilai oleh Uda Akmal ini ya. Nanti akan menilai kira-kira dari seluruh peserta yang hadir dan juga berlatih dan juga sudah menulis. Nanti kita juga akan membahas hasil tulisan dari peserta. Nah, itu kira-kira yang terbaik 3 orang siapa yang akan mendapatkan buku secara gratis dari Wapena. Begitu ya, Pak Arya ya? Baik ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, karena sudah siap semua dan juga saya sudah melihat jempolnya semua, saya langsung berikan kesempatan kepada Uda Akmal untuk memberikan pemaparannya. Silakan, Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita mengucapkan tahmid pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memudahkan kita pada petang hari ini waktu Indonesia bagian barat atau pagi hari di Austria di belahan Eropa Barat dan mungkin di bagian dunia lain sudah mulai malam, karena hanya Allah yang bisa menyatukan kita semua di berbagai tempat ini. Tentu saja rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada Wapena, pengurus baru di bawah Angku Arya Gunawan, ini senior luar biasa. Dulu saya selalu baca tulis-tulisannya ya, di Kompas kita semua baca ya. Beliau juga aktivis dari sejak zaman kuliah di ITB, orang teknik tapi mendalami kebudayaan, sastra, komplit, eklektik, dan juga seluruh para guru, senior, sahabat, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Semoga kesabarannya, tidak disebutkan namanya itu, Allah ganjar dengan banyak kebaikan semuanya. Amin. Jika ada yang sedang sakit di antara keluarga kita, apalagi COVID-19 yang juga belum sepenuhnya hilang, Allah mudahkan penyembuhannya melalui ikhtiar medis yang sedang dilakukan. Atau Amin, juga amin. yang sedang ada sakit-sakit lain. Jadi karena waktu kita terbatas, tadi sudah disampaikan oleh Angku Arya, oleh Mas Lukman, mohon peserta betul-betul konsentrasi, karena ini luar biasa ya, program sebuah masjid, tapi tidak berkaitan langsung dengan
aktivitas dakwah secara khusus, melainkan soft skill jamaah. Dan jamaah kita kalau sekarang kita bicara di global ini bukan hanya di Wina, bukan hanya di Istanbul, bukan hanya di Bogor, bukan hanya di Lubuk Basung, bukan hanya di tempat-tempat lain, tapi kita harus bicara global. Seperti itulah harusnya ya. Karena juga umat-umat lain sekarang udah bicara bagaimana komunitas mereka tinggal di Mars, planet Mars gitu. Jadi buat kita nih harusnya hal-hal seperti ini dengan kemudahan teknologi sekarang ini makin dipersering, dan alhamdulillah program perdana oleh Wapena ini sudah langsung seperti ini. Dan tentu saja ketertarikan kawan-kawan semua juga ini Allah yang menggerakkan semua. Seperti dilihat tadi disebutkan oleh Bapak Ketua kita, Angku Arya Gunawan, kawan-kawan dari ACT Istanbul, dari New York, ya Global Wakaf, semua ikut. Seperti dilihat di covernya itu, di sampul PPT saya, di cover, ada buku Buya Hamka, di situ Setangkai Pena di Taman Pujangga. Ini buku tentang Buya Hamka umur anak-anak remaja sampai 30 tahun. Jadi buku pertama dari Dwi Logi. Buku keduanya nanti insya Allah tentang Buya Hamka umur 31 tahun setelah beliau terkenal sebagai sastrawan sampai beliau wafat umur 73 tahun. Jadi nanti akan 2 buku. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa buku Buya Hamka yang ada covernya ini, yang ditampilkan di depan, buku ini saya bekerja sama, saya dan Republika dengan penerbit, sebagai penerbit, bekerja sama dengan ACT, Pusat, Aksi Cepat Tanggap Pusat, dengan Ustadz Imam Akbari. Saya nggak tahu apakah beliau sudah hadir di sini. Kalau sudah hadir, saya menyampaikan salam juga. Tapi kalau tidak ada, melalui kawan-kawan ACT lain, seluruh penjualan buku ini 100% itu kita sumbangkan untuk Mentawai. Jadi ini tidak ada yang masuk ke saya sebagai penulis ataupun ke penerbit. Dan kalau nanti dilihat buku aslinya yang sudah punya, yang hard copy-nya, di belakangnya itu ada logo ACT. Ada logo ACT di situ, di halaman belakang kanan atas. Nah, kenapa begini? Karena kita tahu Mentawai itu salah satu daerah di Republik Indonesia, khususnya masuk wilayah Sumatera Barat, ya, dia masuk wilayah Minangkabau, tapi memang agak tidak semaju wilayah-wilayah yang lainnya, begitulah ya. Jadi banyak problem-problem di sana, kualitas sekolah juga kurang mendukung, fasilitas lain kurang mendukung, sehingga ACT punya program sekolah untuk negeri di sana. Nah, ini semua disalurkan lewat ACT, karena ACT selama ini kita tahu kawan-kawan di sana kerjanya keras sekali, dan mereka sangat transparan, akuntabilitasnya itu sangat jelas, ya. Itu sebagai pengantar. Kemudian yang sebagai topik kita menulis novel, di sini ada sedikit tambahan dari saya. Mungkin juga Allah mudahkan saya menulis novel karena saya tadi itu punya pengalaman di 2 media besar, di Gatra dan Tempo, ya. Jadi itu sangat mendukung saya gitu. Nah, sekarang kita masuk lebih spesifik ke novel. Sebetulnya novel ini saya begini, saya nggak akan banyak terlalu membahas soal teoritis. Kawan-kawan semua, terutama yang memang ingin jadi penulis atau sudah berniat nulis novel, saya nggak akan membebani dengan banyak teori. Ini pengalaman singkat saya yang saya sudah saring, sudah saya buatkan ikhtisarnya selama saya 16 tahun menulis sebagai novelis, ya, plus dari sebagai jurnalis gitu. Jadi novel ini kan masuk ke wilayah fiksi. Dia bukan non-fiksi. Non-fiksi kalau news, sebagai wartawan, news itu harus non-fiksi. Tidak bisa dia masuk ke wilayah fiksi. Meskipun pengemasannya itu bisa saja sangat sastrawi, jurnalisme sastrawi, bahasa Indonesianya ya, literary journalism gitu. Itu bisa. Fakta-fakta yang disajikan begitu elok, enak bacanya. Nah, ini juga salah satunya berkat orang-orang seperti Angku Arya di Kompas dulu, teman-teman di Tempo, dan banyak media lain yang mencoba memperkenalkan baca berita itu juga jangan harus bikin orang berkerut keningnya, kecuali kalau baca
paper ilmiah ya, susah itu kan. Ini. Tapi kalau baca berita, baca feature, baca investigasi, bisa kok diakali agak literer gitu. Nah, tapi kalau novel ini betul-betul dia harus masuk fiksi, tidak ada non fiksinya. Karena kalau dia non fiksi nanti jatuhnya jadi dokumenter, jadi biografi atau autobiografi kalau ditulis langsung oleh sang tokoh. Novel secara umum sekali kita bagi antara dua wilayah, yang realis dan yang surrealis. Yang realis ini termasuk di sini adalah novel sejarah, historical novel ya. Ada drama, ada komedi, ada detektif, thriller, dan lain-lain. Sisanya itu surrealis. Ini kan dari bahasa Prancis ya, sur, di atas realis, mengawang-awang gitu ya. Dia tidak menginjak bumi. Jadi kalau tokoh realisme itu jalan, kakinya masih di bumi, menginjak bumi, surrealis itu seperti si Harry Potter gitu loh ya. Dia nggak perlu jalan di bumi, dia pakai sapu, dia bisa terbang. Dia si Alibaba pakai karpet bisa terbang karpetnya, nggak seperti orang lain, nggak harus naik turun bukit, lembah untuk ke satu tempat gitu. Dia bisa seperti itu. Jadi surrealis itu di wilayah legenda, hikayat, dan lain-lain. Ini pembagian besarnya dulu. Tapi nanti kawan-kawan boleh, kalau mau berkiprah, novelnya mau realis boleh, mau surrealis boleh, karena dua-duanya juga ada contoh-contohnya. Banyak yang bagus, dan ada juga yang tidak bagusnya, seperti banyak produk yang lain. Di mana letaknya kalau misalnya mau fiksi ilmiah? Kalau sepengamatan saya, fiksi ilmiah itu biasanya dia di jembatan antara realis dan surrealis. Misalkan nanti saya bahas novel saya Disorder. Itu kejadiannya tahun 2026. Jadi masih surrealis. Belum ada menginjak buminya saat ini, belum terjadi. Akan tetapi peristiwanya karena menyangkut pandemi, menyangkut virus, dunia epidemiolog, dan konspirasi-konspirasi lainnya, itu bukan hanya terjadi sekarang, tapi bahkan juga sudah terjadi sejak dekade tahun lalu, 50 tahun lalu, bahkan berabad-abad lalu. Ada seperti itu. Seperti kita juga tahu virus flu Spanyol, misalnya sejak tahun 1917, 1918 sudah terjadi. Itu yang tercatat secara agak detail. Tapi sebelum itu juga pasti sudah banyak kasus-kasus pandemi, kasus-kasus pagebluk ya, kalau pakai bahasa kita gitu, bahasa Jawa. Nah, jadi ada wilayah-wilayah di mana realis dan surrealis ini juga dia bisa berbaur. Tidak sepenuhnya dia berdiri kotak-kotak yang saling menegasikan satu sama lain. Dia bisa bertemu. Contoh paling mudahnya itu di fiksi ilmiah. Bisakah misalnya sebuah drama atau komedi bersifat surrealis? Bisa saja. Ya, kalau misalnya tadi seperti terjadi di masa depan. Oke, kita lanjutkan. Bagus, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ini harus lebih dalam. Elemen. Jadi sebuah novel itu seperti sebuah bangunan, dia butuh beberapa elemen. Kalau bangunan itu pasti ada fondasi, ada tiang pancang, ada dinding, ada atap, dan di dalamnya ada dekorasi-dekorasi, ada aksesori segala macam, sofa, mebel. Di elemen novel juga begitu. Ada teori yang bilang ada 5 elemen, ada yang bilang 7 elemen, ada yang bilang 9 elemen, ada yang lebih. Pokoknya kalau Anda baca buku sastra, baca 10 buku sastra, insya Allah akan menemukan 15 teori. Gitu. Ya, jadi silakan baca buku sastra, baca 10 buku, nemukan 15 versi. Nah, ini jadi kita rangkum saja inti-intinya. Pertama menyangkut tema. Tema itu apa yang ingin disampaikan, what-nya ya, kalau pakai istilah di jurnalistiknya ini sebetulnya nggak jauh-jauh dengan 5W1H. What-nya itu apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan karakter ya. Karakter ini adalah tokoh-tokohnya yang akan menghidupkan cerita. Lalu setelah itu adalah plot. Plotnya ini yang berkaitan dengan urutan peristiwa sekuensial dari satu titik ke titik berikutnya. Apa saja yang terjadi di situ, bagaimana, balik dulu sebentar, yang barusan, elemen, lalu kemudian ada setting dan ada konflik. Saya tambahkan dulu di sini sedikit, tema itu ada yang personal, ada yang non-personal. Jadi tema personal itu singkatnya yang berkaitan dengan diri si penulis langsung.
atau dia pernah mendengar kehidupan ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, pamannya, yang berkaitan langsung secara emosional dengan dia. Tapi di luar itu, nanti itu sifatnya non-personal atau sosial. Meskipun nanti POV-nya, gaya penuturannya, point of view-nya itu bisa dari orang pertama, bisa beraku-aku. Tetapi dia tidak personal si penulis. Nanti saya berikan contohnya. Yang kedua, karakter. Dua karakter yang paling utama itu adalah protagonis dan antagonis. Kita sudah paham semua, jadi tidak perlu saya perdalam. Plot. Plot ini ada 3 jenis plot untuk memudahkan. Satu plot yang linear, dicerita dimulai bulan September 2001, setelah itu nanti ceritanya maju Oktober, November, Desember, masuk 2002, dan seterusnya ke masa depan. Kalau ceritanya dimulai dari tahun 1990, dia nggak ada ke belakangnya sedikit pun. Jadi linear itu pengertiannya linear ke depan. Yang kedua, flashback. Nah, flashback ini seperti namanya, bisa saja dimulai ceritanya itu September 2021 saat ini ketika ada Zoom meeting dengan kawan-kawan yang diselenggarakan dari Austria, tapi diikuti berbagai tempat peserta dari berbagai penjuru dunia. Lalu setelah itu nanti di bab kedua, bab ketiga dia bisa mundur ke tahun 2015, bisa mundur lagi ke tahun 1990. Nanti begitu. Jadi ada flashback, dia mundur. Yang ketiga, sandwich ini selang-seling. Jadi dia antara linear dan flashback. Setelah dia mundur beberapa tahun, dia bisa maju ke tahun berikutnya. Bisa maju lagi ke tahun 2023, mundur lagi, maju mundur gitu ya. Nanti saya kasih lihat juga contohnya dari beberapa novel yang sudah lebih kita kenal. Setting. Setting ini juga sesuatu yang udah sangat saya yakin dipahami calon penulis sekalipun. Secara garis besarnya setting itu ada 2, menyangkut waktu dan menyangkut tempat. Kedua, yang terakhir menyangkut konflik. Kawan-kawan, seringkali sebuah cerita, novel yang sangat menarik itu kalau kita ingat, itu cuma satu. Karena konfliknya kuat. Konfliknya itu mengesankan buat kita. Dan bagaimana si tokoh-tokohnya itu bisa melewati konfliknya itu. Jadi kalau misalnya seorang pembaca halaman pertama sebuah novel, dia baca si tokohnya itu dalam posisi A, kemudian dia di akhir halaman terakhir itu sampai posisi A aksen atau posisi B setelah melewati berbagai konflik-konflik, itu sebuah novel yang berhasil. Karena tokohnya bisa melewati itu. Tidak sempurna awalnya, tapi dia jatuh bangun akhirnya melewati. Dan pembaca itu mendapatkan pencerahan ketika dia menutup halaman terakhir. Jadi konflik ini penting. Dan kalau kita lihat, novel-novel yang tidak melekat di otak kita, meskipun kita udah baca, kata orang bagus, kalau konfliknya tidak kuat, novel itu biasanya akan terlupakan. Karena, atau penyelesaiannya terlalu mudah. Jadi, elemen yang paling utama dari konflik dalam novel itu harus ada puncak konflik, klimaksnya yang betul-betul sangat kuat, yang membuat orang itu berpikir, pembaca berpikir, ini bisa nggak ya si tokoh ini melewati tingkat konfliknya yang sedemikian rupa, gitu kan? Dan kemudian nanti ada resolusi, ya, denouement kalau bahasa Prancisnya. Jadi setelah dia melewatkan dari puncak itu, ada turun. Kalau udah sampai puncak bukit itu kan nggak ada lain kecuali turun. Nah, turun ini, cooling down ini, calming down ini yang membuat sebuah novel itu jadi bermakna. Lalu, ada juga teoretikus sastra yang memasukkan POV di bawah dan dialog itu sebagai elemen. Tapi kalau saya, ini berbeda pendapat sedikit ya, bukan dalam arti sebagai kritikus. Buat saya, point of view, POV, dan dialog itu bagian dari karakter. Jadi nanti bisa dimasukkan dalam karakter. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, bagaimana sebuah cerita yang baik? Sebuah cerita yang baik sama seperti halnya sebuah laporan jurnalistik yang baik. Cuman ada 2 elemen, kawan-kawan semua. Satu, orang awam yang membacanya paham. Yang kedua, mereka yang ahli bilang akurat. Kalau salah satu dari elemen itu tidak ada, maka standar sebuah tulisan, novel, ataupun laporan jurnalistik ya, itu dianggap bagus itu kurang lengkap. Kalau hanya orang awam yang paham, tapi orang ahli bilang nggak benar kayak begitu. Kalau fiksi ilmiah ya, pandemi bukan seperti itu, virus bukan seperti itu, gitu. Atau dia
bercerita tentang tokoh jalan-jalan ke sebuah tempat. Ternyata tempatnya nggak seperti itu, gitu. Menurut yang ahli yang pernah ke sana. Nah, itu bukan sebuah tulisan yang bagus. Jadi sangat simpel sekali sebetulnya kalau secara teoritis. Bagaimana orang yang awam itu paham, dia bisa mengikuti ceritanya, tapi pembaca ahli bilang akurat. Semua data-datanya itu memang sesuai kenyataan ya. Nah, untuk orang awam bisa paham itu, di sini mulai susah buat si penulis. Kenapa? Karena dia harus punya kemampuan gaya bahasa dalam menyampaikan kisahnya itu. Kalau dia terlalu banyak flashback ke tahun-tahun lama, apalagi puluhan tahun lalu, dia nulis novel sejarah, tentu dia nggak bisa pakai gaya bahasa tokoh-tokoh seperti saat ini kita ngobrol. Kata ngobrol aja zaman dulu mungkin belum ada. Apa kata pengganti kata ngobrol di tahun 1920 misalnya. Nah, itu jadi ekspresi-ekspresi itu menjadi penting gitu. Sedangkan untuk masalah akurasi, nggak ada lain jalannya kecuali riset. The one and only. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini saya kasih satu contoh ya. Dari semua pemaparan ini, mudah-mudahan nggak terlalu cepat, tapi kalaupun terlalu cepat, mudah-mudahan nanti ada versi YouTube channelnya yang bisa diberikan oleh Wapena buat kawan-kawan yang mungkin juga terlambat baru gabung. Saya akan memberikan kawan-kawan latihan bypass ya. Ini sangat cepat ya. Jadi tidak perlu baca buku teori macam-macam. Ada yang disebut logline. Logline itu adalah kalimat singkat tentang cerita. Dia bukan seperti kesimpulan, lebih singkat lagi. Mungkin hanya 4-5 kata. Mungkin juga paling maksimal hanya 2 kalimat. Sebetulnya kalimat logline ini lebih banyak digunakan di film ya. Ini Angku Arya ini juga luar biasa nih, salah seorang film aficionados kita yang mengikuti banyak festival di luar negeri gitu. Dia ensiklopedi film lah ya. Logline itu adalah misalnya begini, sang pencerah, saya asumsikan semua sudah tahu sang pencerah. Tapi ketika dirumuskan menjadi logline, dia menjadi begini. Yang huruf coklat. Kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Udah, itu dulu. Nah, jadi nanti kawan-kawan dalam mau menuliskan sebuah novel, apapun, pikirkan dulu logline-nya. Tentang apa? Tokohnya siapa? Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia jalankan? Itu seperti kompas awal buat penulis. Jadi ketika sudah disebutkan sebuah logline, kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, pikiran orang itu sudah langsung masuk pada koridor. Oh, ini bukan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oh, ini bukan tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Oh, ini bukan tentang Imam Abu Hanifah misalnya. Bukan itu semua bukan. Sang pencerah adalah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu fungsi logline. Dan buat kita pun jadi terkontrol. Nah, kita masuk ke elemen-elemen yang tadi. Pertama, tema. Temanya ini adalah non-personal. Maksudnya adalah bukan kisah penulis, bukan kisah saya. Kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karakternya, beliau sebagai seorang protagonis. Akan tetapi, point of view-nya, bagi yang sudah baca, ya, sang pencerah ini orang pertama. Akunya itu adalah Ahmad Dahlan. Jadi Ahmad Dahlan ini seolah-olah yang menceritakan pengalaman dia sejak dia belum lahir, bagaimana bapaknya, kakeknya dulu sudah jadi ulama-ulama di wilayah Kauman, di Yogyakarta, bagaimana keturunannya naik terus sampai 12 leluhur ke atas ya, keturunan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik gitu. Begitu dia lahir, dia kecil, mainnya apa saja, dia remaja, namanya masih Muhammad Darwis, kemudian dia nanti ke Mekah, pulang dari itu baru ganti Ahmad Dahlan, dan semacamnya, dan seterusnya. POV-nya itu orang pertama. Tapi akunya itu adalah bukan aku saya, si Akmal yang menuliskan itu, bukan. Akunya Ahmad Dahlan. Jadi ini jangan bingung nanti. Ketika saya bilang temanya non-personal, itu dari sisi penulis, bukan personal saya. Tapi POV sebagai orang pertama, itu bisa. Saya bisa seolah-olah masuk ke dalam Ahmad Dahlan. Bagaimana cara masuk saya sebagai penulis kalau kita ingin masuk ke dalam satu tokoh?
ya kita harus baca sebanyak-banyaknya tentang tokoh itu, sehingga kita tahu kurang lebih bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia merespon sesuatu. Kalau misalnya dia masa kecilnya lebih suka apa, misalnya ya, dia lebih suka naik pohon kelapa sendirian, atau dia lebih suka main bola sama teman-temannya, itu menentukan karakter dia sebagai anak kecil. Kalau dia suka main bola, dia suka teamwork. Tapi kalau dia suka olahraga yang sendiri, misalnya yang dia cuma suka lari keliling kampung, jogging kalau sekarang gitu ya, berarti dia nggak suka terlalu teamwork. Jadi ini bisa nanti menjadi bagian kita pengenalan terhadap tokoh. Plotnya linear. Sejak Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir tahun 1868, berdiri sampai Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Jadi cerita itu sudah dipatok dari situ, ya. Settingnya di mana? Setting kotanya Yogyakarta, setting waktunya akhir abad ke-19 waktu dia lahir 1868, dan awal abad ke-20 sampai Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Sebetulnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini wafatnya masih sekitar 11 tahun lagi, tahun 1923. Tapi di novel saya Sang Pencerah ini, kisah itu berhenti setelah Muhammadiyah berdiri. Jadi sebetulnya memang belum lengkap sebagai sebuah novel biografi, karena masih ada 11 tahun kehidupan dari Kiai Dahlan yang tidak saya masukkan di novel itu. Konflik. Nah, tadi seperti saya sudah sebutkan, dalam sebuah cerita itu konflik itu harus kita cari betul, apalagi kalau novel sejarah ya, dia sudah menyediakan banyak bahan, apa di situ? Suraunya, Langgar, kalau di Jogja, di Jawa itu, sampai dihancurkan masyarakat. Dan Kiai Dahlan itu berdasarkan buku-buku sejarah, bersama istrinya, Nyai Dahlan memang sudah di kereta menuju Semarang untuk meninggalkan Jogja. Lalu kakak iparnya datang, bilang, sudahlah Dahlan, kamu balik lagi ke Kauman, nanti Kang Mas yang akan membangunkan langgarmu lagi, gitu. Kamu jangan, kalau bahasa sekarangnya ya, jangan baperan lah, gitu ya. Ini bahasa anakronistis nih, tapi kamu jangan terlalu sensi lah. Gitu. Ya dakwah ya kayak begitu. Nggak semuanya orang itu bisa mudah menerima dakwah. Gitu. Nah ini peaknya nih, puncaknya, karena orang seperti Ahmad Dahlan pun yang luar biasa kalau dilihat dari sekarang ya, dengan Muhammadiyah yang punya akses berapa triliunan rupiah itu, begitu banyak rumah sakit, fakultas, kampus, universitas. Tapi pada satu titik dia pernah hampir mau menyerah dalam hidupnya. Dia pernah hampir mau menyerah. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Novel itu jadi menarik ketika pembaca menemukan tokoh-tokoh hero-nya itu menjadi manusia biasa. Mereka nggak sepenuhnya itu selalu tahan banting, sabar dibully, ya. Enggak, ada pada satu titik mereka sudah mau menyerah. Udahlah, mungkin di sini bukan tempat saya mau pindah. Yang betul-betul perfect itu hero, namanya superhero. Dan superhero adanya cuma di dua tempat, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Adanya cuma di Marvel sama di DC Comic, ya kan? Nggak ada kurang-kurangnya. Bahkan kadang-kadang superhero pun juga awalnya kalah dulu, nggak selalu menang gitu. Apalagi manusia biasa. Nah, tapi setelah itu nanti baru kelihatan bagaimana Muhammadiyah bisa berdiri perlahan-lahan. Lanjut. Kecepatan nggak ya? Mohon maaf ini waktunya soalnya juga ya. Yang kedua, saya ingin memberikan contoh novel saya ini Teotoriate. Tadi disebutkan novel ini awalnya sebuah cerpen untuk solidaritas internasional terhadap rakyat Jepang yang tahun 2011 itu mengalami triple disaster. Ada gempa bumi, ada tsunami, dan ada kebocoran reaktor nuklir pada waktu itu ya, di daerah Tohoku, di Semenanjung Sendai, dan di Fukushima yang reaktor nuklir. Tiba-tiba saya dikontak oleh seseorang dari Universitas Dortmund yang dia bilang mau ikut partisipasi nggak, mewakili Indonesia katanya kan. Wah, saya bilang mewakili Indonesia berat juga nih waktu itu. Tapi ini kesempatan juga, cuma waktu itu hanya 1 bulan lebih sedikit di akhir tahun, dan pro bono, harus menulis dalam bahasa Inggris. Saya bilang tega banget nih panitianya, udah mintanya cepat, sebulan lebih sedikit, pro bono gitu kan. Tapi sebelum saya menampik, saya tanya dulu siapa yang udah berpartisipasi, yang sudah confirm. Dikirimlah nama-namanya itu, hampir ada 50 nama gitu.
nggak ada yang saya kenal nama-namanya, meskipun dari berbagai negara. Kecuali ada satu nama yang luar biasa besar, namanya Günter Grass, pemenang Nobel dari Jerman tahun 1999 ya, dari penulis Tin Drum itu kan. Nah, saya bilang, wah gila nih, kalau Günter Grass aja mau ikut, jadi udahlah, saya nggak mengharapkan honor dari situ kan, yang penting tulisan saya diterima oleh tim editornya dan bisa dimasukkan satu kumpulan cerpen bersama karyanya Günter Grass. Buat saya sebagai penulis pemula itu sudah achievement. Nah, singkat cerita, saya nulis sebuah cerpen bahasa Inggris judulnya Swans of the Rising Sun, tentang seorang anak perempuan namanya Mutia Ahmad Sulaiman, umur 14 tahun waktu itu, masih sanawiyah, 1 semester lagi mau selesai. Di Desember 2004 terjadi tsunami. Bapak ibunya meninggal dunia, 3 anaknya meninggal, 3 adiknya, dia anak pertama dari 4 bersaudara, meninggal. Bayangkan, dia baru 14 tahun, langsung sebatang kara, tapi qadarullah dia selamat karena badannya tersangkut di sebuah kapal apung yang terdampar dari laut ke pemukiman penduduk. Kemudian peristiwa penyelamatan dia itu diliput, ditulis oleh berbagai media internasional, termasuk media Jepang. Dibaca oleh pasangan Jepang yang tinggal di Fukushima, yang mereka baru kehilangan anak mereka karena kanker, ya, encephalitis di kepalanya gitu. Umurnya juga anak itu sekitar 14 tahun juga, perempuan juga. Pasangan ini bilang, ini mungkin garis yang ditakdirkan Tuhan buat kita. Kita kehilangan anak ini di Aceh ini kehilangan orang tuanya. Kita coba kontak ke sana lewat kedutaan Jepang di Indonesia. Mereka datang ke Banda Aceh, ke barak pengungsi tsunami, kemudian mereka coba tawarkan, Mutia nggak mau, dia bilang. Dan karena dia waktu itu memang anak tinggal di kampung nelayan, ya, dia boro-boro ke Jepang, keluar Banda Aceh aja nggak pernah, di wilayah Aceh yang lain, nggak mau lah. Nah, jadi dari novel itu kemudian saya kembangkan ceritanya sampai akhirnya si Mutia ini perlahan-lahan dia bisa menerima, dia sekolah di Jakarta dulu, SMA, dan kemudian dia ikut les di Japan Foundation, disiapkan oleh orang tua angkatnya ini supaya bisa kuliah di Jepang. Jadi harus tetap rasional, karena ini tadi realis kan, nggak bisa tiba-tiba dia dari Aceh langsung kuliah di Jepang gitu. Harus ada tahapan-tahapan plantingnya dulu gitu. Nah, ketika dia berangkat kuliah ke Jepang di Aizu Wakamatsu di daerah Fukushima, terjadi lagi tahun 2011 itu triple disaster yang tadi, yang juga dulu mengguncang dunia. Artinya dalam 7 tahun 2004 ke 2011 Mutia ini mengalami 2 kali musibah besar luar biasa. Yang musibah kedua ini orang tua angkatnya meninggal, sehingga dia mengalami apa yang disebut di dunia psikologi mengalami PTSD, post traumatic post stress disorder, stres yang sangat traumatik. Malam-malam itu susah tidur, mimpi buruk, selalu mendengarkan seolah-olah di telinganya itu gelombang air laut yang mengejar-ngejar dia gitu ya. Dan itu membuat dia pada sampai satu titik ateis. Waktu dia sudah kuliah nih, kayaknya Allah nih nggak menyayangi saya gitu. Kenapa bukan koruptor yang mendapatkan itu? Kenapa bukan politisi-politisi yang selalu membohongi rakyat yang mendapatkan musibah ini? Kenapa saya? Kenapa rakyat biasa yang kecil-kecil, yang hidup aja udah susah, kita yang harus bertubi-tubi mendapatkan musibah itu? Jadi harus ada konflik-konflik itu yang ditampilkan gitu. Sehingga pada waktu itu berdasarkan cara berpikir seorang anak muda yang sedang beranjak dari teenager masuk ke umur 20-an, dia menggugat, mempertanyakan di mana Tuhan, kekuasaan Tuhan kalau hidup itu seperti ini gitu. Tapi seperti saya bilang, nanti harus ada konflik, ada resolusi, ada denouement di mana konflik puncak itu terlewati dan dia akhirnya bisa menemukan Tuhannya lagi, bisa menemukan juga soulmate-nya, pasangan hidupnya. Cuma karena penulis itu dia autor ya, dia bisa membuat sebuah skenario, jangan dibuat gampang skenario itu gitu, cerita itu gitu, seolah-olah beban besar sebesar gunung kemarin itu cukup dengan tidur 1 malam besoknya hilang, gunung problem jadi emas, itu nggak bakal ada, itu mustahil seperti itu berdasarkan logika kehidupan ya. Lain kalau misalnya kita bicara tentang mukjizat. Tapi selama kita bicara tentang problem orang-orang umum, itu harus jelas.
tahapan-tahapan kesulitannya itu. Karena itu yang membuat pembaca believe, percaya bahwa memang problemnya real dan in some way berkaitan related dengan problem kita sendiri, meskipun mungkin bentuknya lain, tidak persis sama seperti halnya dengan apa yang disampaikan oleh si penulis dalam cerita itu. Nah, singkat cerita, setelah 8 tahun cerpen itu beredar dalam bahasa Inggris di luar dan sangat terbatas, kemudian akhir 2018 saya kontak dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama. Mereka bilang, boleh Mas, dijadikan novel saja. Kan pilihan saya cuma 2. Awalnya kan cerpen, 6 halaman. Kalau saya Indonesiakan, dalam 1 jam selesai. Saya kirim ke media hari Minggu. Cuma kalau terbit di media hari Minggu, mohon maaf di sini kalau ada orang media ya, saya juga orang media. Siapa yang baca sekarang koran Minggu, rubrik cerpen? Pembacanya udah anjlok drastis. Tapi kalau saya jadikan novel, dari 6 halaman jadi 300 halaman, itu kerja kerasnya luar biasa. Tokoh-tokoh harus ditambah. Nggak mungkin hanya tentang Mutia dan orang tua angkatnya. Dia harus punya kawan. Dia harus punya orang-orang yang sirik sama dia, yang julid sama dia, sahabatnya, ya kan? Baik yang mendukung maupun yang anti dia, yang haters sama dia gitu. Problemnya harus ditambah. Dan saya banyak sekali riset di situ. Nih contoh riset. Saya belajar buku-buku dari Matt Ridley ya, pakar genom. Itu saya pelajari betul gitu bagaimana masalah genom itu, dan itu saya masukkan di situ selain tadi masalah PTSD tadi. Kenapa? Supaya meyakinkan buat pembaca ahli. Kalau orang-orang pakar psikologi yang baca novel saya, misalnya nih ya, orang-orang yang pembaca awam yang non psikolog baca, oh bagus nih, menyentuh, membuat tangis. Tapi psikolog bilang bukan begini PTSD. Gejalanya nggak kayak begini. Itu kan saya malu seumur hidup. Ibaratnya kan aib jadi saya gitu kan. Noktah saya seumur hidup sebagai penulis gitu. Jadi saya harus belajar semua di situ tadi. Kalau di slide yang sebelumnya, pembaca awam paham, pembaca ahli bilang betul gitu. Ya, paling tidak meskipun tidak akurat ya, kalaupun salah ibaratnya dinilai di Ponten sama guru kita di SD masih di 80 lah gitulah. Nggak ngaco-ngaco gitu ya, nggak sampai 100% gitu. Nggak salah. Tapi harus ada standar itu. Nah, settingnya di mana? Settingnya di Jakarta, di Banda Aceh, di Fukushima yang terbanyak. Setting waktunya 15 tahun, 2004 sampai 2019. Kemudian datang challenge dari penerbit Gramedia Utama, Mas Akmal. Ini versi cerpennya ini gloomy bener, gelap betul, dark. Loh iya cerita PTSD, mana ada seneng-senengnya kan? Orang 2 kali ditimpa musibah, orang tua kandung meninggal, orang tua angkat meninggal dalam waktu 7 tahun. Bagaimana cara memasukkan cerita yang bisa membuat orang pembaca tersenyum? Kan nggak mungkin di situ. Tapi penerbit bilang, karena sekarang Mutia ceritanya di versi novel ini bertambah dari tahun 2011 sampai 2019, dia masuk kuliah, dia tambah dewasa, sebagai perempuan muda dia juga punya rasa naksir terhadap lawan jenis, dan lawan jenis juga ada rasa-rasa suka pada dia di kampus, kan itu sesuatu yang lazim kalau kita di kampus ya. Jadi antar lawan jenis juga dari saling tadinya kenal, terus merespon, saling kagum, ada yang jatuh cinta gitu. Bisa nggak dimasukkan unsur-unsur romansnya di sini? Nah, itu kan challenge lagi kan, bagaimana memasukkan itu. Bagaimana seseorang yang seumur hidupnya selalu nggak yakin terhadap hidupnya sendiri, dia bisa mempercayakan hidupnya nanti pada lelaki orang lain gitu, yang dia nggak kenal. Atau dia menjelaskan bagaimana hidupnya itu musibahnya beruntun gitu ya. Jadi itu bisa dimasukkan. Konflik-konflik itu kemudian yang akhirnya membuat si Mutia dengan segala jatuh bangunnya, saya tetap ingin menyampaikan sebuah pesan positif kepada pembaca saya bahwa seberat-beratnya kehidupan kita, seberat-beratnya badan kita dipanggang terik matahari, kita terjatuh di aspal panas yang gelap, di ujung terowongan itu tetap insya Allah ada sinar. Jadi siapa yang dapat sampai sinar di ujung terowongan itu adalah mereka yang terus berjalan. Nah, jadi di sini nanti si Mutia ini dengan semua problem-problemnya yang sangat berat itu, dia tetap usahakan satu hal aja, yang jangan sampai dia korbankan, kuliahnya. Jadi dia kuliahnya sampai, dia lanjut terus sampai PhD candidate di ceritanya ini ya, di Computer Engineering di Universitas Aizu Wakamatsu. Alhamdulillah begitu terbit,
ini kemudian terdengar oleh pemerintah Banda Aceh waktu itu, sehingga dimasukkan jadi salah satu acara di 15 tahun tsunami tahun 2019 di Sigli. Saya kan kaget juga, nggak kenal panitia di sana. Cuman karena saya posting di Facebook, ada salah seorang dokter Unsia, mudah-mudahan ikut di sini, Dr. Hendra Syahputra ya, Bang Hendra. Beliau ini yang luar biasa, udah waktunya mepet, beliau sampaikan ke Pemprov, dan Pemprov menyetujui. Jadi akhirnya saya ikut naik ke panggung di depan negara-negara diplomatik yang donor tsunami pada waktu itu. Nah, alhamdulillah lagi, sekarang novel ini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, sudah hampir selesai oleh seorang wartawati Kyodo, Ibu Hanako-chan. Mudah-mudahan Desember ini bisa terbit. Tapi judulnya jadi saya ubah, tidak jadi Swans of the Rising Sun lagi, karena saya merasa judulnya Swans of the Rising Sun itu terlalu cerpen gitu, kurang jadi novel ya, kurang dalam. Saya cari-cari apa yang bisa mengaitkan antara Indonesia dan Jepang dan masalah problemnya. Terus saya ketemu judul Teotoriate ini. Jadi saya sebagai salah seorang penggemar musik Queen dulu, ada lagu Queen, Teotoriate itu genggam, let's cling together, mari kita bergenggaman tangan gitu. Dan rupanya tanpa saya ketahui, pada waktu musibah tahun 2011 itu, lagu Queen Teotoriate itu juga dijadikan lagu resmi. Kalau di Indonesia itu kan lagunya Ebit ya, pada musibah pesawat terbang jatuh, gempa bumi ya, berita kepada kawan ya, lagunya itu lagunya Angku Arya banget tuh. Sebagai penggemar Ebit gitu. Tapi di sini kalau di Jepang ini Teotoriate, karena Queen grup Inggris, tapi dia bisa menyelipkan ada satu lirik Jepang di teks. Nah, mohon maaf ini kalau nggak kebanyakan di bagian sini. Lanjut. Sebentar. Sebelumnya di pojok kanan itu ada foto-foto beberapa orang. Jadi ceritanya ketika si Mutia ini pindah ke Jakarta, dia masuk SMA. Karena saya penguasa cerita ya, saya masukkan dia ke SMA saya, SMA 8 Jakarta. Di sini juga mungkin ada beberapa teman dari SMA 8 dari berbagai angkatan. Nah, apa aktivitasnya? Salah satunya kan suka naik gunung. Kita dulu suka naik gunung gitu. Nah, foto di atas itu adalah foto waktu saya dan beberapa kawan naik Gunung Gede Pangrango, sekelas, kita kabur. Jadi jangan dianggap, mohon maaf, anak SMA 8 itu pinter semua atau alim semua. Enggak, kita memberontak gitu. Karena dulu ada satu guru, Ibu almarhum ya, guru matematika sangat baik. Cuma dia kalau ngasih nilai itu luar biasa killer. Jadi kita kalau ditanya berapa nilainya? 8, 9. Cuman setelah 3 kali ulangan. Setelah 3 kali ulangan nilainya baru 9. Jadi pada satu waktu kita udah naik gunung bareng-bareng gitu kan. Kita naik gunung bareng-bareng. Pengalaman itu saya masukkan ke dalam cerita ini. Tapi jadi ceritanya si Mutia. Jadi pengalaman-pengalaman kita sebagai penulis itu sebetulnya bisa kita masukkan ke dalam tokoh-tokoh kita supaya tidak steril. Karena sebetulnya juga tidak ada sebuah karya novel itu yang steril dari pantulan cerita si pengarang aslinya. Meskipun tidak harus biografis 100%, tapi palingnya pasti ada serpihan-serpihannya. Dan kalau kita merefer pengalaman sendiri, biasanya kan memang lebih mudah karena kita sudah mengalami. Kita nggak perlu riset lagi. Kita sudah tahu. Cuman kita hanya ingat aja gimana ya pengalaman naik gunung itu waktu sama teman-teman ya. Siapa yang konyol-konyolnya, siapa yang seriusnya, siapa. Gitu. Oke, lanjut. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Lanjut. Nah, kalau tadi dibilang Angku Arya itu saya bisa berkarya di setiap waktu, sebetulnya tidak juga ya. Saya sempat jeda juga lama, hampir 5 tahun. Dan saya baru kembali lagi nulis di tahun 2018 lewat novel ini, Dilarang Bercanda dengan Kenangan. Dilarang Bercanda dengan Kenangan ini pun awalnya sisa-sisa residu liputan saya sebagai wartawan Gatra waktu meliput pemakaman Lady Di. Jadi waktu itu saya hanya buat cerpen untuk kumpulan cerpen pertama saya tadi yang sudah pernah disebut tahun 2026. Saya lihat pada waktu itu saya meliput ke depan Istana Kensington ya, 2 malam sebelum pemakaman, sampai setelah pemakaman. Terus saya bicara dengan seorang Kurdi gitu. Jadi saya juga di Indonesia kan jarang kesempatan ketemu orang Kurdi. Di sana saya ketemu gitu, ngobrol. Dan kok aneh ya, orang Kurdi, perempuan Kurdi yang bercadar gitu, kok nangis terhadap Lady Di. Siapa dia gitu kan? Maksudnya kan kayaknya nggak nyambung gitu. Cuma dia bilang enggak, karena si Diana Spencer ini dia juga seorang yang sangat lembut, dia duta anti ranjau waktu itu ya.
suka membantu anak-anak. Jadi kita lihat dari sisi itunya aja. Kemudian hampir 10 tahun kemudian saya nulis cerpennya itu gitu. Cuma saya ubah tone-nya jadi lebih romance. Jadi si tokohnya itu bukan wartawan yang pergi, tapi seorang yang S2 ke Leeds. Dan kemudian di sana karena udah di Leeds, cuman 3 jam kan naik kereta kalau nggak salah ke London ya, Angku Arya nih nanti yang lebih paham. Kan sayang juga kalau cuma dia ngeliat dari TV, udah di sana. Kalau masih di Indonesia sih ngeliat dari TV aja, atau di negara lain. Tapi ibaratnya kejadian kita tinggal di Bandung, ada kejadian di Jakarta, tentu kita usahakan datang ke Jakarta, cuma naik kereta sampai gitu. Sampailah si Joe ini ke pemakaman itu. Nah dari situ kemudian cerita baru berkembang. Tapi saya membuat plotnya ini tidak linier, tidak mulai dari 97, 98, kemudian nanti 2006, terus sampai mereka ketemu. Enggak, saya chop. Saya mulai dari 2006 dulu, ketika mereka ketemu di barak pengungsi, di Aceh, di Nehen, dibangun, barak pengungsi, nanti baru ceritanya flashback. Setelah flashback, nanti maju lagi. Nah, itu yang model sandwich, seperti itu gitu. Jadi, kita bisa chop-chop cerita itu maju mundur. Settingnya di mana? Ada di Banda Aceh, ada di London, ada di Jakarta, ada di Brasov. Kenapa harus ada di Brasov? Brasov ini di Rumania karena salah satu tokohnya itu namanya Aida Jiderescu. Dia blasteran, bapaknya orang Rumania, ibunya orang Kurdi. Jadi bapaknya orang Rumania, dia lahir di Brasov gitu. Nanti dia sebetulnya jadi muslimah, ini tokoh ya. Gampangnya begini, gampangnya ya, tapi bukan sama sekali sama. Ini ayat-ayat cinta versi barat. Kalau ayat-ayat cinta kan di Mesir. Kalau ini mulainya dari London, jadi lebih banyak setting-setting barat. Kemudian ada di Bielefeld, Jerman, dan ada di Erbil, Irak. Karena Erbil ini sampai sekarang adalah kantong-kantong enclave buat orang Kurdi yang ada di Irak. Jadi di situ saya juga pelajari betul sampai tradisi-tradisi Kurdi, syair-syair tradisionalnya ya, penyair-penyairnya, Dengbech namanya, pola-polanya yang juga agak-agak mirip dengan gurindam kita, pantun-pantun kita, itu menarik gitu loh kalau buat saya ketika meskipun untuk sebuah novel yang romance awalnya, tapi membuat saya itu bisa mengenal kebudayaan lain. Nah, dari beberapa tempat ini memang sayangnya saya belum pernah ke Erbil, karena Erbil itu daerah yang berbahaya di situ kan. Di cerita ini tahun 2006 itu masih proses pengadilan Saddam Hussein, belum ada hukuman mati gitu. Jadi nggak akan ada orang yang berani masuk Erbil, orang dari luar Irak ya, apalagi dari Indonesia gitu. Jadi itu dia, ketika kita riset kita harus sesuaikan waktunya, kita lihat lagi, jangan kita anggap aman-aman kayak sekarang, padahal sebetulnya pada waktu kejadian di cerita kita itu kondisinya tidak seperti itu. Tapi yang menakjubkan buat saya dari hasil riset waktu itu adalah terlepas dari kondisi konflik di Erbil, di Irak secara umum, ternyata bandara Erbil pada waktu itu, di cerita itu, setelah saya riset lagi kondisi-kondisi bandara di Timur Tengah, saat itu bandara keempat terbaik. Jadi setelah penangkapan Saddam, dan di Irak sendiri masih banyak chaos, karena Saddam proses pengadilannya masih belum selesai, tapi Erbil ini terus berbenah. Dia hanya kalah oleh bandara-bandara yang memang luar biasa bagus, seperti di Dubai, ya, di negara-negara yang lain. Tapi dia keempat yang terbagus gitu. Nah, ini juga membuat bagian dari seperti itu. Nah, terakhir untuk bagian ini adalah tadi saya sudah sebutkan ini dari juga sebuah cerpen yang hanya 5-6 halaman. Lalu saya jadikan novel yang awalnya nih lebih dari 500 halaman. Cuman kemudian penerbitnya bilang boleh nggak dipotong, jadi dikurang dari 500 halaman. Karena mereka memikirkan juga harga supaya tidak lebih dari 100.000. Yang untuk standar orang Indonesia, standar pelajar, standar mahasiswa, kalau beli buku di atas 100.000 itu masih lebih sulit dibanding 100.000 yang hanya selembar kan uangnya, jadi lebih gampang. Oh ya udah nggak apa-apa, dipotong. Rupanya setelah beredar bukunya, ada beberapa sambutan pembaca yang ingin dilanjutkan ceritanya. Lanjut ke cerita keduanya, Kita Semara Semesta. Yang tadi di depan cover yang pertama sekali, yang biru, yang ada gambar Ka'bah juga, yang ada gambar Rektorat UI gitu. Jadi dari satu cerpen yang 5 halaman, kemudian jadi 2 novel, masing-masing hampir 500 halaman. Totalnya itu kalau kotornya bisa jadi 1.000 halaman. Jadi begitulah sebuah kisah itu bisa berkembang
seiring waktu ya, seiring riset kita, seiring juga imajinasi kita. Lanjut. Mohon maaf, udah waktunya sudah habis, tapi mungkin kita bisa tambah 5 menit lagi ya. Boleh. Saya tambah 5 menit ya. Kasihkan ya. Mudah-mudahan lanjut dulu. Ya, ini tadi disorder yang sudah disebutkan juga oleh Angku Argun ya. Saya ingatkan aja log lainnya. Log lainnya adalah pandemi berikutnya yang menguncang dunia di masa depan. Ini cerita tentang disorder. Temanya non-personal atau sosial, karakternya protagonis Dr. Permata Pertiwi atau panggilannya Atta, dia epidemiolog Universitas Indonesia. POV-nya orang ketiga. Jadi si pengarang itu dia omnipresent, dia serba tahu gitu. Kalau POV orang pertama itu sangat terbatas ya, pengarangnya nggak bisa serba tahu. Plotnya linear di tahun 2006 semua ya, ada beberapa balik ke tahun 2020 merefer pada kejadian COVID, tapi bukan pada peristiwa, hanya pada referensi obrolan dari tokoh-tokohnya aja. Settingnya ada di Atambua, ada di Jakarta, ada di Lyon, ada di Harbin, ada di Melbourne ya tahun 2026. Konfliknya si Dr. Atta ini menelusuri pasien zero, sebuah epidemi baru dari virus SOIV, swine origin influenza virus, atau bahasa Indonesianya flu babi ya, yang berkembang banyak di peternakan babi. Lanjut. Nah, ini juga Dayon. Yang terakhir muncul bulan Mei lalu yang juga akan dijadikan hadiah. Kalau Dayon ini diminta jadi log line-nya, simpel aja, kisah pencarian jati diri seorang anak Minangkabau. Jadi mudah-mudahan sampai di sini kawan-kawan semua sudah paham, masalah judul itu nanti bisa berubah-ubah, bahkan sampai penerbitan. Tapi log line-nya itu kita harus cari dulu, ini mau cerita tentang apa. Karena nanti itu yang akan sangat menuntun kita, membantu kita untuk memperdalam, menambahkan detail-detail. Temanya non-personal, ya. Meskipun saya orang Minang, tapi ini bukan kisah saya. Gitu. Saya mengumpulkan banyak dari pengalaman. Kemarin saya baru diwawancara cukup lama oleh Pak Jaya Suprana untuk Jaya Show ya, tentang Dayon aja khusus. Dia sampai bilang tadinya, saya pikir ini pengalaman udah akmal. Saya bilang enggak. Saya anak kota, saya lahir dan besar di Jakarta. Saya pulang kampung itu hanya kalau liburan sekolah, dan yang paling lama waktu saya kelas 5 disunat. Karena disunat kan nggak bisa buru-buru balik lagi, jadi liburan pulang kampung disunat. Nah, jadi POV-nya ini orang pertama, seolah-olah Dayon yang cerita, si Dayon. Dayon ini siapa? Udah Boyon, gitu kan. Kalau misalnya di Jawa namanya tuh Masyon. Kalau di Sunda, Kang Yon. Cuma saya juga lagi agak jahil sedikit, daripada saya pisah tulisannya, saya gabungin aja. Dan ternyata betul, waktu masih desain sampul, lempar lagi ke medsos, ada yang ngasih masukan, ada yang respon di IG, udah itu sebetulnya Dayon itu kata apa sih, saya cari kok di KBBI dan di Thesaurus nggak ada katanya kan. Jadi ada pembaca-pembaca yang sangat tertib, letterluck gitu, sampai dia cari Dayon ini apa ya, nggak ada. Tapi kalau yang mereka baca langsung tahu. Karakternya protagonis seorang James Boyon, sutradara yang baru mulai berkiprah secara nasional dan internasional. Plotsnya sandwich, seperti tadi cerita dimulai tahun 2012, waktu dia bikin syuting di Merauke, lalu teman-temannya bertanya tentang kisah kehidupan dia. Dia cerita balik pada waktu dia dilahirkan tahun 1980, nanti maju lagi, mundur lagi, dan cerita pun bolak-balik antara Kapau, Bukit Tinggi, Merauke, Kapau, Bukit Tinggi, Merauke, karena presentnya di cerita itu waktu itu tahun 2012 di Merauke. Tapi setelah di Merauke selesai proyeknya, nanti si Dayon ini dapat short course ke Korea Selatan, ke Busan. Lalu filmnya itu dipertandingkan di Sundance Film Festival di Park City tahun 2000. Jadi ceritanya itu juga banyak ya. Nah, konfliknya ini bagaimana seorang anak remaja itu yang tidak pede, nggak yakin dia terhadap namanya, kurang keren menurut dia. Dan ini problem universal yang saya lihat di anak-anak muda. Namanya itu diganti-ganti. Ada temennya Jafrinal, Ijaf ya, diganti namanya harus Jeffrey gitu kan. Jeffrey lebih keren, kalau Ijaf itu kayaknya apa ya, kurang oke gitu. Namanya Jul gitu, ditulisnya Zoel gitu kan, biar lebih barat gitu. Nah, ini yang saya angkat. Jadi banyak joke-joknya, internal joke, tapi juga menyatukan pada beberapa tradisi Indonesia. Terakhir, slide-nya silakan.
Oke. Ini bagian dari yang diamanatkan oleh panitia kepada saya untuk para peserta. Dengan contoh-contoh seperti tadi, silakan sekarang kawan-kawan semua peserta, baik yang sudah memulai tulisan dan macet, atau yang baru mikir-mikir, belum pernah nulis. Ini kan latihan saja ya, nggak ada benar salah. Jangan khawatir, nggak ada benar salah. Kita semua di sini sharing. Tugasnya, buatlah sebuah logline calon novel. Bukan judul ya, logline-nya seperti tadi. Kisah seorang dalam bla 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 bla. Kisah perjuangan bla 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 bla. Kisah tentang apa gitu. Jadi cukup dengan satu kalimat yang bahkan juga nggak sampai 5-6 kata. Tapi kalau misalnya sudah ada yang menyiapkan judul dan sangat pede judulnya bagus, silakan. Itu lebih bagus lagi. Lebih oke ya, kita bisa lihat judulnya bagus atau enggak. Karena saya sendiri ada beberapa novel saya judulnya udah muncul ketika ceritanya belum ada yang setelah ceritanya jadi, saya nggak yakin judulnya ini bagus atau enggak ya. Sampai last minute saya ganti lagi, saya konsultasi lagi ya dengan editornya. Kalau ini bagusan gitu. Jadi jangan masalah soal judul dulu, tapi logline dulu. Apa ide utama yang ada di kepala, rumuskan dalam kalimat pendek. Setelah itu elaborasikan ke dalam tadi elemen yang 5 ini ya, temanya itu. Saya ulangi lagi temanya, apakah temanya ini personal bagi kawan-kawan yang mau ikut atau non personal. Apa tema personal? Tema personal itu pengalaman diri sendiri, pengalaman ayah, pengalaman ibu, pengalaman kakek, pengalaman sahabat, orang-orang yang kita kenal dekat dan kita merasa kita harus menyuarakan mereka karena mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan dalam bentuk novel sekalipun. Tapi selebihnya itu non-personal, meskipun nilai kemanusiaannya penting. Seperti tadi kan, contohnya, Sang Pencerah. Itu penting sekali, tapi non-personal, bukan kisah saya. Sekali lagi, jadi jangan ketukar di masalah ini. Kemudian karakter cukup satu saja. Siapa protagonisnya, siapa jagoannya di calon novel Anda ini. Kalau laki-laki siapa namanya, lebih baik dikasih sedikit etnisnya, umurnya, pendidikannya, kalau perempuan siapa namanya, ya, atau nama panggilannya beda. Jadi karakternya yang protagonis ini. Dan POV, point of view-nya. Nanti ini mau diceritakan dari sudut orang pertama, akunya adalah sang tokoh, atau orang ketiga, kawan-kawan semua sebagai penulis yang menceritakan itu. Plus minusnya, kawan-kawan, saya ulangi lagi, semua pasti sudah pada ingat, kalau orang pertama itu cerita menjadi sangat akrab, seperti orang baca diary. Tetapi kalau si akunya itu tidak berada di satu tempat, dia tidak mengalami satu kejadian, dia nggak bisa menceritakan. Karena semua yang bisa dia ceritakan itu hanya apa yang dia lihat, yang dia alami, yang dia rasakan. Selebihnya dia dengar dari orang, dan itu kurang dalam. Tapi kalau orang ketiga, ya kekurangannya dia nggak terlalu begitu akrab, cuman karena orang ketiga ini si naratornya, si penulisnya ini omnipresent, dia bisa ada di semua tempat, dia akan tanda quote unquote, tanda kutip, dia menjadi Tuhan buat cerita itu. Dia tahu apa yang si tokohnya nggak tahu. Kejadian di negeri lain, di belahan dunia lain yang tidak dialami oleh si protagonis, kalau pakai orang ketiga, si penceritanya bisa jadi. Plot ya, plotnya tadi saya ulangi lagi, mau linear saja boleh, mau flashback, mulai dari presentnya sekarang, kemudian flashback ke masa lalu, atau sandwich, bolak-balik, campur ya. Ini sih namanya juga latihan, nggak usah dipikirin lama-lama, 1 detik aja ditulis juga bisa kan, tinggal pilih aja gitu. Setting, nah setting ini mungkin yang harus agak dipikirkan serius, terutama bagi yang nulis serius. Kota-kota utamanya tuh di mana aja, atau desa-desa utamanya mana aja, tempat fisiknya tuh mana aja. Itu yang berkaitan dengan place. Dan waktunya kapan? Karena nanti kawan-kawan, tantangan sebenarnya bukan waktu nulis ini. Tantangan sebenarnya waktu nanti kawan-kawan nulis. Ketika banyak ke waktu silam, kita harus menyesuaikan dialognya, pola kalimatnya, pilihan kata-katanya. Cuma nanti buat pertemuan selanjutnya ini ya. Tapi ini buat mengingatkan saja. Jadi kalau kita udah tulis settingnya tahun 1980-an misalnya kan, meskipun itu buat sebagian dari kita belum terlalu lama, tapi di sini juga mungkin belum ada yang pernah lahir tahun itu. Ada yang baru lahir tahun 2000-an gitu kan. Nah, ketika dia mau masuk ke tahun 1980-an, dia harus tahu kultur tahun itu bagaimana cara bicara orang-orangnya.
Dan terakhir konflik. Jangan pernah melupakan, apalagi sampai meninggalkan konflik dalam sebuah cerita novel. Sebuah novel, sebuah cerita yang nggak ada konfliknya, itu akan hambar. Dan tidak akan bermanfaat buat pembaca yang sudah menghabiskan. Karena orang itu ingin tahu, sebetulnya begini, semua jenis genre novel itu, seperti romantic komedi ya, semua orang udah tahu, awalnya ini dua orang, misalnya calon suami istri. Kemudian mereka ketemu orang ketiga, masing-masing. Sempat bersimpang jalan dulu. Tapi nanti akhirnya romantic komedi itu mereka bertemu bersatu lagi. Jodoh bahasanya ya, semacam serendipity gitu. Detektif, awalnya juga gitu. Mereka pasti nggak bisa menebak seperti apa, tapi akhirnya terungkap. Humor, thriller, kita udah tahu semua endingnya. Jadi jangan khawatirkan ending. Tapi bagaimana proses menuju ending itu? Di mana? Di konflik. Konflik-konfliknya itu harus muncul beberapa kali. Mungkin dari konflik kecil, konflik menengah, sampai konflik besar. Tapi karena ini buat latihan, kawan-kawan nggak usah elaborate semua jenis konfliknya. Cukup konflik yang klimaksnya aja. Puncak konfliknya saja. Saya bilang, apa di cerita itu yang mau dijadikan puncak konflik? Saya ulangi lagi, seperti tadi contoh kisah sang pencerah yang semuanya tahu, Kyai Ahmad Dahlan sekarang dianggap tokoh besar. Memang tokoh besar maksud saya. Tapi bukan berarti dia tidak pernah hopeless. Bukan berarti dia tidak pernah putus asa. Pernah pada satu saat hidupnya dia sudah mau menyerah, dia sudah mau meninggalkan Yogyakarta, dia sudah mau ke Semarang, dan dia sudah duduk di kereta itu dengan istrinya. Sampai kemudian kakak iparnya datang merayu supaya dia turun dan balik ke Kauman lagi. Itu konflik tingkat tinggi. Di luar tadi langgarnya juga dirobohkan ya oleh masyarakat, itu juga konflik fisik. Tapi konflik batin itu seseorang yang udah mau meninggalkan tempat di mana dia berada, itu konflik yang lebih substansial, konflik yang lebih hakikatnya itu lebih kuat. Nah, mudah-mudahan dengan semua paparan ini, dengan semua kekurang sempurnaannya, mudah-mudahan juga tidak terburu-buru, kawan-kawan bisa mulai berlatih sesuai dengan waktu yang diberikan oleh panitia. Saya kembalikan kepada Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini pembahasannya dari Uda Akmal yang menggebu-gebu ya. Tidak ternyata seperti novelnya aslinya juga menggebu-gebu gitu. Ini mudah-mudahan kita bisa tangkap semua apa yang sudah disampaikan, dan tentunya mulai dari sekarang kami berikan waktu kira-kira berapa lama udah? 10 menit cukup nggak udah untuk mengembangkan logline kira-kira? Boleh 10 menit, 15 menit boleh. Kalau saran saya jika memungkinkan, materinya PowerPoint-nya dikirim saja kepada peserta yang udah ngirimkan email. Jadi mereka sambil buka, sambil ngelihat gitu ya. Tapi sebetulnya mudah-mudahan juga karena nggak terlalu rumit kan ya. Silakan. Ya baik, kalau begitu kami akan share melalui WhatsApp group. Kita sebenarnya sudah buat WhatsApp group juga ini untuk memudahkan komunikasi antar peserta. Kami akan kirimkan melalui WhatsApp group untuk materi yang PowerPoint pada hari ini. Lalu selama 10-15 menit ya, sekarang 11.25 di Austria, berarti kalau 15 menit berarti sampai 11.40 ya, sampai 11.40 kami berikan waktu kepada peserta untuk bisa menuliskan tugasnya atau membuat tugasnya untuk membuat logline dan juga tema, karakter, plot, setting, dan konflik dalam beberapa kalimat seperti contoh yang sudah diberikan oleh Uda Akmal Nasri Basral tadi. Nanti akan saya share di grup WhatsApp untuk materinya. Lalu sementara para peserta membuat tugasnya masing-masing, ya, ini sambil kita menunggu peserta membuat tugas masing-masing selama 15 menit ke depan, membuat logline, tema, karakter, plot, setting, dan konflik dalam satu kalimat pendek saja. Nanti kita bahas dan kita presentasikan. Saya juga ingin melemparkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta juga nih, udah. Ini ada pertanyaan yang masuk ini sudah banyak sekali nih.
Mudah-mudahan Tapi bisa pertanyaan dijawab. yang pertama ini dari Gilang. Dari Gilang ini logline apakah sama dengan premis? Sudah, kita coba bahas satu-satu saja ya. Ya, bisa dibilang hampir sama ya. Jadi kita nggak usah memperdebatkan apakah logline sama dengan premis. Kita anggap sama aja lah. Tapi intinya what dari sebuah cerita itu what-nya. Apa yang ingin kita mau sampaikan? Benar, Mas Gilang. Lanjut. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah gimana caranya agar novel bestseller? Dari Hani Budi. Ini Mbak Hani atau Mas Hani ya? Mudah-mudahan saya benar nih salah satunya ya. Itu juga saya lagi cari terus terang. Gimana caranya? Kalau tahu Mas Hani duluan kabari saya ya. Oh, Pertanyaan gitu. ketiga. Oke, selanjutnya Hana Aina. Ah, Bagaimana cara memberi nyawa pada tulisan, apalagi tulisan fiksi? Waduh, gimana nih udah? Ada nyawanya ternyata tulisannya udah. Oke, tadi ada yang belum terlalu banyak saya bahas. Nyawa sebuah tulisan itu selain deskripsi, deskripsi itu lebih kalau orang itu tulang punggungnya, otot-ototnya ya. Tapi ketika dia bersuara, nyawanya itu harus pada dialog. Jadi novel itu nanti, ini memang saya lewatkan tadi pembahasan dialog. Mudah-mudahan nanti kalau kita punya waktu bulan depan atau 2 bulan lagi, Wapena tertarik ya memperdalam ini, kita khusus ngomong dialog. Karena semua novel yang bagus itu, yang mengendap di kita, di kepala kita, film-film yang bagus, syair lagu yang bagus, itu dari ada dialognya. Ada line-line yang diucapkan si tokoh-tokohnya itu, si karakternya itu, kekuatannya itu di dialog. Ya, nyawanya itu di dialog. Karena misalkan begini, kisah cinta itu kan dari sejak manusia berdiri sampai sekarang itu ya gitu-gitu aja. Mau ceritanya Romeo and Juliet, Sampai Engtai di Tiongkok ya, atau di daerah Timur Tengah Laila Majnun gitu. Masalahnya itu aja gitu. Tapi bagaimana kemudian dia bisa menjadi lokalitas karena selain deskripsi masyarakatnya yang memperkuat dialognya itu yang sangat penting. Cuma nanti harus satu sesi tersendiri kita ngomongin dialog. Lanjut, Oke. Mas Lukman. Berarti seperti itu ya, untuk ada tersendiri ya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya dari Emma Hairunisa. Izin bertanya guru bagaimana mengelola emosi ketika menulis. Nah, terkait dengan emosi ini. Terus terang saya punya ide menuliskan tentang almarhumah ibu, tapi emosi saya tak henti-henti bergejolak ingin memulai hingga saya nggak jadi-jadi mulai. Oh, sebenarnya emosi atau untuk memulai nih? Ya, Mbak Hema, itu yang saya alami juga. Saya sudah punya draft novel tentang ibu saya. Saya sudah punya judulnya Malam Terindah. Malam Terindah itu adalah malam ketika almarhum ibu saya akhirnya bertemu dengan sang holik penciptanya. Saya di sampingnya di rumah sakit. Tapi selalu ada saat pada sampai bagian tertentu, saya nggak bisa melanjutkan. Jadi benar-benar terbawa perasaan, nangis lama. Dan itu sudah sejak tahun 2004. Jadi udah 17 tahun. Novel itu belum kelar-kelar. Buat saya itu sangat personal sekali. Itu mungkin nanti yang jadi salah satu novel personal saya kalau selesai. Tapi kalau tidak, saya mungkin titipkan tanda kutip di beberapa karya saya yang lain seperti itu. Maunya sih saya ada satu novel sendiri tentang ibu saya. Jadi Mbak Hema itu bukan problem yang Anda alami sendiri. Banyak penulis kalau sudah terlalu dekat dengan, apalagi udah menyangkut orang tua, ya itu pada saat tertentu susah itu kita memang mengatasi emosi itu. Tapi mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu juga kita bisa menyelesaikan tugas itu. Ada lagi? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Nadira. Bagaimana mempertahankan mood atau napas panjang dalam menulis novel? Saya stuck di bagian itu. Lalu bagusan mana? Plot dulu disempurnakan baru nulis dengan lancar, atau plot ngikut mood, follow the flow, bisa berubah-ubah di tengah, closing terbuka. Gimana kira-kira udah? Yang mana dulu? Saya dulu pernah nanya sama novelis senior, sastrawan senior, Mas Ahmad Tohari ya, yang nulis Ronggeng Dukuh Paruk dan banyak karya lain. Dia bilang, saya menyampaikan pesan dia, penulis yang nafasnya panjang itu, apalagi novelis, hanya bisa nafas panjang kalau dia banyak baca. Kalau dia bacanya sedikit, setelah 1-2 karya, pasti berhenti.
Kalau kita lihat orang pelari maraton ya yang bisa 5 kilo, 10 kilo sampai 42 kilo sekali lari, itu latihannya bukan 42 kilo. Mereka latihannya udah ratusan kilo, 500-an kilo, 1000-an kilo. Kalau latihannya baru 20, 30, 40 kilo, ya baru bisa lari yang 1 kilo, 2 kilo. Akan seperti itu. Jadi supaya napasnya panjang, harus banyak baca. Apa yang dibaca? Nomor satu, karena kita penulis, tentu buku-buku. Ya. Kedua, elemen-elemen artistik lain. Bisa dari film, bisa dari pertunjukan, seni, bisa dari hal-hal lain. Cuma ada satu pesan, karena ini mungkin sebagian besar umat Islam saya lihat ya, dan ini dilakukan oleh pengajian Austria, Wapena. Ada satu pesan dari Allamah Muhammad Iqbal yang bisa saya share, sangat bagus. Dia bilang kalau bisa kita sebagai orang Islam itu setiap hari baca 5 teks, 5 hal. Nomor satu, sudah jelas Al-Quran. Ya, baca Al-Quran harus setiap hari. Yang kedua, bacalah buku yang sesuai dengan ilmu Anda. Jadi, Anda belajar apa? Pendidikan, belajar ekonomi, belajar hukum, belajar politik, belajar teknik, lain-lain. Tiap hari juga terus harus di-upgrade agar bisa di-maintain gitu. Yang kedua, yang ketiga, bacaan yang harus dibaca tiap hari. Apa yang bukan ilmu Anda? Apa yang bukan ilmu Anda itu apa? Untuk memperkaya wawasan kita. Untuk kita bisa keluar dari zona nyaman. Untuk kita bisa tahu ternyata ada jalan-jalan tikus ketika kita keluar bertemu dengan jalan buntu saat menulis. Yang keempat, bacalah koran, berita-berita sehari di sekitar Anda, sehingga Anda tahu apa yang sedang terjadi. Misalkan nih, Anda sedang menulis tentang seorang anak, tentang seorang parenting ya, tiba-tiba kita bergidik, ada seorang anak dicungkil matanya di satu tempat. Nah, kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa jadikan itu bagian dari pemerkaya naskah kita. Kumpulan cerpen saya pertama, judulnya tadi yang dibilang banyak akunya, ada seseorang di kepalaku yang bukan aku, itu based on true story. Kejadiannya tahun 2005, seorang mantan mahasiswi muslimah yang saat di kampusnya, kampus sangat terkenal, PTN, mahasiswi teladan, kemudian setelah dia menikah, ternyata qadarullah pernikahannya kurang bahagia dengan suaminya. Hasilnya apa? Dia membunuh 2 orang anaknya, masih balita. Heboh tahun 2005, tinggal bisa di-browsing. Kejadiannya di salah satu provinsi di Jawa. Anaknya dibekap karena dia takut anaknya nanti menderita kalau dewasa. Karena suaminya ini nggak berjuang untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik buat anaknya. Menurut pikiran si istri. Padahal dua-duanya dari kampus yang sama, kampus terkenal banget, ya, yang orang tuh nggak akan nyangka mereka akan berpikir sependek itu gitu. Lalu saya olah cerita itu, bagaimana ya kok bisa ada seorang ibu pula yang merasakan susahnya mengandung, melahirkan, kok dia bisa membunuh anaknya. Makanya saya kasih judulnya itu, ada seseorang di kepalaku yang bukan aku. Dia mendapatkan bisikan-bisikan, hasutan-hasutan, bukan dari dia yang dari hati nurani dia. Tapi mungkin sudah dari kekhawatiran masa depan dan hal-hal lain seperti itu. Nah, yang kemudian yang kelima, dari Iqbal yang harus dibaca setiap hari, harus baca sastra. Mau cerpen, mau sajak, ya yang pendek-pendek syair, mau novel, minimal seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, habiskan 1 novel. Kawan-kawan, saya beberapa kali juga mengajar di kelas resmi untuk penulis, termasuk pernah di IKP tahun 2013-2014, dulu ada Alenia namanya, Akademi Literasi dan Penerbitan Indonesia oleh Mas Bambang Trim ya, tokoh literasi yang juga terkenal, di Facebook juga dia banyak followernya. Saya nggak pernah menyarankan kalau peserta yang ikut kelas saya itu untuk beli buku teori. Nggak pernah. Kenapa? Karena buku-buku teori itu memang sangat dibutuhkan bagi Anda, satu, yang mahasiswa sastra beneran. Kedua, yang karir petnya mau jadi dosen sastra. Ketiga, yang mau jadi kritikus sastra. Itu Anda harus tahu betul. Tapi kalau Anda hanya ingin jadi penulis,
mau shortcut, nggak harus baca buku itu. Yang ada juga baru mulai baca tambah pusing. Oh ternyata semua salah yang saya lakukan selama ini menurut teori ya. Lebih banyak seperti itu. Jadi malah kontraproduktif. Caranya bagaimana? Kalau Anda bukan mahasiswa sastra, tidak berniat jadi kritikus sastra, tidak bergerak jadi sebagai dosen sastra, cara yang paling efektif yang saya rekomendasikan, sering beli buku sastra yang Anda suka genrenya. Zaman sebelum pandemi sering ke toko buku, beli. Harus investasi. Orang mau punya motor aja yang suka otomotif, dia investasi beli motor. Orang yang suka olahraga, apapun olahraganya, dia investasi. Beli raket, beli sepatu olahraga. Masa Anda mau jadi penulis, Anda hitung-hitungan mau beli buku. Mahal nih bukunya, bisa berapa kali buat makan gitu. Ya berarti Anda hanya punya angan-angan besar untuk jadi penulis, tapi nggak mau investasi, nggak akan berhasil. Kalau memang mau jadi penulis yang seperti itu, asupannya ya harus dari buku. Buku yang mana? Buku yang Anda senangi aja. Datang lihat, oh saya senang baca reviewnya nih di toko buku ini, di WAG ini, kayaknya nih bagus, beli, baca. Nanti teman-teman ya, proses membaca itu akan dengan caranya sendiri masuk ke otak kita. Oh gitu ya cara nyampaikannya ya. Oh gitu ya cara keluar dari situasi seperti ini ya. Oh gitu ya. Oh gitunya tuh banyak banget. Yang kalau kita cari di buku teori ya, itu seringkali kelamaan dan kita juga nggak nemu. Kecuali kalau ada yang lebih senior. Bukan berarti saya mengharamkan 100%, enggak, sekali lagi. Kalau Anda bisa teorinya, itu akan lebih bagus, ya, akan lebih konflik. Tapi kebanyakan orang, hukum rata-ratanya, kalau mereka baca buku teori sastra, bagaimana cara menulis, bagaimana cara ini, bagaimana cara ini, bagaimana cara ini, originalitasnya bakal hilang. Cara berceritanya tuh nanti sangat teknis, sangat kering, nggak ada jiwanya. Jadi kelihatannya seolah-olah benar, tapi yang itu tadi nyawanya nggak ada. Tapi kalau kalian langsung belajar dari buku-buku yang bagus, beli, investasi, ya dari situ, itu akan ketemu hambatan selama ini. Oh, saya selama ini buntunya di sini. Saya selama ini kesulitannya seperti ini. Saya selama ini investasi. Kenapa kita berani nongkrong ngopi di kafe ya beberapa orang atau makan apa jalan-jalan hunting batik ke satu tempat ya sekarang kan gitu kelompok-kelompok alumni kemana ke tempat lain jalan-jalan ya nggak salah tapi kenapa buat buku tuh kita hitung-hitungan padahal Anda sendiri yang sudah menetapkan diri mau jadi penulis. Nah, jadi saya ulangi lagi tadi kalau pesan dari Muhammad Iqbal, yang kita usahakan nomor satu selalu baca Al-Quran tiap hari, itu juga yang akan menjaga kita supaya tidak menjadi keluar terlalu jauh dari rel, karena ada kemungkinan sebagai penulis kan godaannya juga banyak gitu. Nanti membuat adegan-adegan yang kadang-kadang tidak sesuai, nggak penting gitu ya. Terus yang kedua, baca buku-buku sesuai dengan pendidikan formal, buat memperkuat pengetahuan, tetap kita update. Yang ketiga, baca buku-buku yang tidak sesuai pendidikan kita. Buat apa? Buat memperkaya horizon kita. Yang keempat, baca peristiwa-peristiwa harian, supaya kita tahu denyut masyarakat itu lagi apa sih sekarang yang jadi denyut masyarakat di sekeliling kita. Kan beda-beda teman-teman yang tinggal di Eropa dengan di Asia dengan di Amerika ya teman-teman yang tinggal di desa kota jangan pernah kita satu sama lain minder yang desa minder merasa yang di kota yang di Indonesia minder sama yang tinggal di Eropa enggak semua tempat itu kalau diolah akan jadi setting yang bisa memperkuat. Nah yang terakhir baca buku sastra dari buku-buku sastra yang bagus itu kita akan ketemu tadi gaya-gaya bahasa yang indah, yang elok menyampaikan sebuah cara, ya, bagaimana menyampaikan sebuah gagasan, bagaimana dialog-dialog itu, apakah dialog itu harus lancar, kemudian ujarnya gitu, atau bisa dipotong-potong di tengah, katanya sambil mendelik, terus baru lanjut dialognya lagi. Model-model seperti itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita banyak baca buku. Buku untuk jawaban ini mungkin agak panjang, kalau masih ada lagi silakan. Baik, terima kasih nih jawabannya lengkap sekali ya dari Uda Akmal. Namun mengingat waktunya juga udah pertanyaannya masih banyak dan mungkin nanti
bisa kita siasati dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ini ke Uda Akmal untuk dijawab secara personal, dan nanti jawabannya bisa saya sambungkan via WhatsApp group. Mungkin begitu ya, boleh. Uda ya? Boleh. Karena selanjutnya kita perlu membahas ini karena sudah banyak juga yang masuk untuk tugasnya. Ini untuk tugasnya sudah banyak yang masuk. Mungkin kita bisa bahas, mau nanti sampai waktu yang sudah ditetapkan, kita punya waktu sampai 11.55. Nah, ini apakah bisa dilihat udah? Bisa. Kecilin yang lagi aja. Yang pertama dari Dian Hendrayanti. Tolong dikecilkan lagi biar saya bisa. Oke. Bagus nih. Logline seorang dokter yang menangani halusinasi pasiennya. Tema non-personal, karakter Dr. Demona, Evelyn, Suster Ginny, POV orang ketiga, oke. Plot linear, Dr. Demona ini laki perempuan ya? Perempuan kayaknya ya. Namanya demon-demon gitu ya, udah berkaitan dengan demon. Klinik Leven Helen di mana itu? Belanda? Lelaki, Mas. Lelaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Klinik Leven Helen di mana kotanya? Di luar negeri, tapi masih belum diputuskan di mana, Mas. Oh, jadi tidak mengacu pada satu tempat aktual ya? Iya. Kelihatannya begitu. Oke. Terus, ada lagi yang lain? Konflik, Dr. Demona menghadapi, apa itu tadi? Menghadapi pasiennya Evelyn yang berpikir bahwa Suster Ginny adalah makhluk luar angkasa yang akan menculik para pasien klinik. Oke, lanjut. Keren banget. Mulai kebayang kan? Jadi cuma hanya dengan beberapa baris saja kita, yang lain pun udah mulai, oh iya nih ceritanya kayaknya akan seperti ini gitu. Ini punya siapa ini? Kearifan kakek nenekku? Personal, cara kakek nenek menikah di tahun 1960-an. Kakek nenek dan aku waktu kecil. Plot linear. Setting di Malang. Oh keren nih, Malang tahun 1963 sampai 67. Nah, kalau misalnya tahun-tahunnya begini nih, ketemu tahun 65, nanti diceritanya juga harus ada tuh nuansa-nuansa PKI-nya gitu ya. Artinya pergolakan politik, karena kan di tahunnya sudah disebutkan. Boleh dinaikin Mas, nih ada. Aduh, keren-keren banget. Cara mendidik yang aku anggap terlalu keras. Aduh. Maksud baik. Oke. Setelah dewasa lewat penuturan orang lain. Lanjut. Indria. Dari Mbak Indria. Non personal. Logline-nya apa? Logline-nya malah belum ada. Mbak Indria, apakah saya terselip di sini? Iya, ketinggalan Pak. Ketinggalan ya? Ya. Apa itu? Iya. Apa? Belum ada judul. Bukan judul, logline-nya. Logline-nya. Kalimat pendek tentang ceritanya tentang apa? Oh, cerita tentang ini Pak, cerita tentang tentang kabut asap di Riau itu sih Pak. Jadi tentang kabut asap di Riau. Ya, jadi ceritanya tentang Meja itu kan anak tukang mama, dia orang tuanya menjual tanah warisan keluarganya itu untuk dikonversikan ke kebun sawit. Nah, di satu sisi kebun sawit itu kan salah satu penyebab bencana kabut asap yang terjadi setiap tahun di daerah itu, Pak. Oh, jadi kisah seorang anak suku Talang ya. Tetap problemnya kan problem si manusianya kan, yang terlibat oleh kabut asap. POV orang pertama, Meja laki atau perempuan ini? Laki, Pak. Kalau kursi perempuan? Dia kan soalnya orang Talang mama itu begitu anak lahir kan dia apa yang dilihat gitu kan dikasih nama anaknya itu, Pak. Betul. Ya. Plotnya sandwich tahun 2022. Oh, tahun depan ini ya. Meja mahasiswanya udah magister, lalu flashback tahun 2015 dan 19. Oh, bagus nih, baliknya mundurnya juga jauh. Setting Belanda, Jakarta, Pekanbaru, Rengat. Dilema Meja yang bersalah karena membiarkan orang tuanya menjual tanah satu-satunya di kampung untuk biaya pendidikan. Di satu sisi Meja tidak suka tanah leluhurnya dijual. Konversi lahan merupakan asal-muasal bencana kabut yang selalu datang setiap tahun dan menjadi malapetaka. Oke, secara umum sih udah oke nih, udah kelihatan strukturnya. Lanjut. Terima kasih, Pak. Ya,
Keren banget. Gilang Satria Perdana, judul, wah ini udah ada dengan judul nih, judulnya keren lagi, Semara Yuwana ya. Siapa nih logline-nya? Perjuangan seorang remaja menghindari keluarganya yang toksik dan mengejar cinta yang gadis yang dicintainya. Tema personal, pengalaman pribadi. Wah ini curcol kalau ini nih. Karakter, Doni, protagonis, POV, Doni, plot, sandwich, setting, kota Bondoharjo, kota metropolitan, imajiner di Jawa Tengah, pasca Bandung Lautan Api di perang dunia tahun 2019-2020. Baru. Doni dan Maira sudah kenal sejak lama. Doni pun sudah menyukai Maira sejak lama. Tapi Maira selalu menolak Doni. Saat kelulusan SMA, Doni memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah demi tetap dengan Maira yang menjadi bintang sinetron dan model, sehingga akhirnya Doni mempergoki bahwa Maira menjadi korban human trafficking. Klimaksnya dia korban human trafficking ya. Dengan keberaniannya Doni berusaha mencegah berbagai usaha eksploitasi yang dilakukan oleh Maira terhadap Maira. Namun Maira tetap menolak. Oke, potensinya sih ada nih buat mungkin lebih ke romance ya. Lebih ke romance dan agak detektif masalah human trafficking. Iya. Lanjut. Oke, lanjut dari Anik Zahra. Aventur. Tagline, seorang perempuan 21 tahun bersama 4 sahabatnya sama pendaki ingin melakukan ekspedisi ke pulau terpencil. Mereka tidak bisa masuk pulau itu karena mitos yang kuat dari penduduk lokal. Keren nih logline-nya nih. Tema personal, romance adventure, wadah genre-nya juga bagus. Karakter Kinanti Larasati, biasa dipanggil Ken. Wah ini kayak tokoh saya di Imperia nih, namanya Wikan Larasati. Jangan-jangan mereka saudaraan nih. POV orang ketiga, plot tahun 2015-2017, setting pulau terpencil yang belum bernama. Nah ini nih harus ditambahkan nanti di Indonesia apa di luar Indonesia, mungkin di Indonesia Timur kali ya. Konflik larangan penduduk lokal. Belum kelihatan nih klimaksnya gimana nih. Kalau Anda baca Dayon ya, novel saya yang sekarang, itu ada sebuah pulau di dekat Pulau Buru di Ambon, namanya Pulau Mapora, yang disebutkan berdasarkan legenda Pulau Iblis sedunia. Jadi iblis seluruh dunia itu berkumpul di Pulau Mapora itu, gitu. Karena di cerita saya yang Dayon itu ada masuk sedikit-sedikit ke masalah metafisiknya itu. Jadi saya riset di Indonesia pulau apa aja ya yang dianggap paling mengerikan oleh penduduknya. Gitu. Gini, Eda, permisi. Ya, saya Anik Zahra. Ini konfliknya kan larangan dari penduduk lokal. Itu mereka melarang karena ternyata setelah diselidiki oleh Ken dan teman-temannya ketika masuk pulau terpencil itu, ternyata di pulau terpencil itu memiliki sumber daya alam kekayaan yang luar biasa dan mereka manfaatkan seperti pasir besi dan sebagainya seperti itu. Nah, penduduk itu memanfaatkan itu menjual ke asing gitu. Dan tidak diketahui oleh orang luar gitu. Makanya nggak ada yang boleh menginjakan kaki di pulau itu gitu. Misterius gitu. Jadi ada misteriusnya gitu. Gimana? Sebetulnya mereka mengeksploitasi itu untuk kepentingan mereka sendiri, gitu kan? Ya, dari istilahnya tetua adat dari penduduk itu gitu yang menghalangi gitu. Ya, jadi konfliknya itu yang klimaksnya itu sebetulnya karena ada ambisi tersembunyi penduduk untuk mengeksploitasi daerahnya tanpa sepengetahuan orang luar, sebetulnya itu ya? Ya. Dan setelah Ken dan sahabatnya berhasil masuk ke pulau itu, jadi bisa dieksplor, kemudian bisa diberhentikan istilahnya kegiatan yang tidak lazim itu tadi. Bayangannya di mana daerahnya? Angan-angan saya di ujung 0 km Indonesia, daerah Sabang. Sabang, iya. Oh ini Mbak Anik orang Aceh? Bukan, saya orang Jawa Timur, cuman orang Jawa Timur. Saya akan menciptakan daerah fiksi aja gitu, ada daerah fiksi. Bagus. Itu kalau judulnya 0 km juga bagus tuh judulnya tuh. Jangan aventurir kan. Jadi langsung 0 km gitu orang juga. Kalau sekarang kan yang lagi heboh di Indonesia kilometer 50 ya.
Cuman ini agak nyerempet-nyerempet nih, kilometer 50. Jadi 0 0 kilometer. Ini 0 kilometer bagus. Indonesia gitu ya. Udah, Eda. Ya, nanti bisa diolah lagi lah. Tapi kata 0 kilometer itu bagus loh. Ya, karena pandemi sendiri pasien zero. Ya, kemarin kita 11 September 9/11 ground zero. Kata 0 itu kalau di explore itu dia punya semacam daya tarik yang mystical gitu. Ada apa di angka 0 itu gitu. Oke, lanjut. Terima kasih, Eda. Ya. Baik. Dari Badut Perasan. Ya. Kisah seorang pemuda. Menentang perjodohan demi mengejar cinta pertama. Tema non personal, karakter protagonis, Baladewa. Baladewa ini penggemar musiknya Dewa 19 ya? Orang ketiga, Sandwich dimulai tahun 2017 saat perjodohan. Flashback tahun 2013 saat mahasiswa. SMA. Setting salah 3. Dewa sudah membuat janji. Oh, nama protagonisnya Baladewa itu nama si tokohnya. Kirain Baladewa fansnya itu Dewa 19. Dewa sudah membuat janji dengan cinta pertamanya yang kuliah di Jakarta. Oke, tinggal di ini aja nih. Ini agak-agak Dilan ini. Kalau yang ini ya. Dilan dan Melia. Lanjut. Baik. Jangan-jangan udah Akmal nih Baladewa juga nih. Saya bala-bala. Bala-bala. Apa nih? Cerita Bung Hatta di Banda Neira. Tema personal, karakter protagonis, plot linear, tahun 1936 sampai 1973, Banda Neira, Jakarta, Bovendigul, konflik kegodaan ditimbulkan oleh anak-anak Mbak Adila. Nah, kalau ini kan pendekatannya kayaknya novel sejarah nih ya. Jadi lebih historical novel. Ini memang sangat menantang untuk ditulis karena nanti butuh riset yang sangat bagus gitu, sangat dalam sehingga tahun-tahun 1936 itu berarti hampir 9 tahun sebelum Indonesia merdeka. Itu sebuah situasi yang sangat beda banget dengan sekarang. Juga Banda Neira pada saat itu. Saat sekarang aja kan belum banyak orang Indonesia ke Banda Neira, apalagi pada saat itu. Bovendigul ya, Bovendigul. Ini yang nulis siapa nih? Mbak siapa ini? Saya, Pak. Mbak Rizky ya. Mbak Rizky, pernah ke Bovendigul? Saya suka baca buku Bung Hatta sih, jadi ada tulisan. Tapi memang kayaknya penggaliannya lebih banyak ini ya, Pak ya? Nggak, pernah ke Bovendigul nggak? Pertanyaan saya. Belum, tapi suka baca ini, baca tentang daerah itu dan suka baca tulisan Bung Hatta yang banyak cerita di sana. Oke, jadi ini bagus sekali kalau bisa dijadikan novel ya. Dan tantangannya juga sangat berat nih, saya udah kebayang sih ke sana. Saya pernah ke Bovendigul soalnya. Saya pernah ke perbatasannya Sota dengan Papua New Guinea. Itu aja tahun 2011 ya. 2011-2012 masih berat, apalagi tahun 1936 nih. Jadi harus banyak betul riset sejarahnya. Tapi silakan aja kalau memang passionnya lagi ke sini, disalurkan ke sini semua, begitu nanti berhasil, insya Allah juga akan sangat kuat gitu, karena kita butuh kisah-kisah dari para bapak bangsa kita ya. Oke, ya sama-sama Mbak Rizky. Mudah-mudahan Mbak Rizky bisa segera ke Bovendigul. Amin. Irfandi. Alvin, Raud, Pekanbaru, Irfandi. Tema Aini, protagonis Fitrida Aini, POV orang pertama, plot Sandwich. Dimulai tahun 2000 di Pekanbaru setelah adik ke-9 dilahirkan. Wah, ini menarik nih. Kalau udah keluarga besar ini pasti cerita-ceritanya menarik. Disorder aja saya taruh si tokoh Dokter Atanya itu dia anak ke-6. Anak bungsu dari 6 bersaudara. 5 kakaknya laki semua. Namanya Eko, Dwi, Tri, Catur, Panca gitu biar gampang. Terakhir dia sendiri beda, Permata Pertiwi, karena anak
perempuan yang terakhir ditunggu-tunggu supaya jadi permata oleh bapak ibunya bagi Ibu Pertiwi gitu. Jadi simpel aja ngasih namanya. Tapi ini 9 ya, adik ke-9 luar biasa nih. Kalau digambarkan semua pasti rame nih. Ini bertugas sebagai kepala keluarga dengan merawat 9 adik setelah ibunya meninggal, ayah menikah kembali dan biaya sekolah pendidikan adik ia berjuang untuk mewujudkan impiannya. Ya, oke. Semoga bisa dieksekusi dengan baik nih. Karena juga ada tradisi Pekanbaru, ada warna Melayu, ada Duri, ada Bukit Tinggi ya, warna Minang juga di sini. Oke, lanjut. Waktunya sudah Habis. Habis. Ini masih banyak karena yang hadir juga sangat banyak sekali dan semuanya mampu menulis dalam waktu yang cepat gitu ya, logline-nya. Namun waktu kita sangat terbatas, saya mohon izin nanti mungkin hasil-hasilnya saya share ke Uda Akmal, boleh Uda? Ya, saya kira itu lebih adil ya. Karena kasihan juga kalau teman-teman yang udah nulis terus belum sempat kita baca, nggak sempat dinilai. Jadi sebaiknya nanti semua yang sudah submit hari ini nanti dijadikan satu, dikirimkan ke saya. Tapi juga mohon kesabaran peserta ya, karena kan saya juga harus baca. Jadi mungkin nanti terserah apakah saya kembalikan 3 hari lagi atau akhir pekan. Pokoknya nanti saya kembalikan lagi ke Mas Lukman biar adil gitu ya. Saya setuju sih, lebih baik begitu. Ya, rencananya seperti itu udah. Jadi kami akan kumpulkan semua, kami himpun, nanti kami sampaikan ke Uda Akmal. Kita juga ada grup WhatsApp sebenarnya nanti ketika kita masih bisa berkomunikasi dan hasil pembahasan tadi, nanti kita bisa melakukan melalui WhatsApp ataupun email untuk siapa pemenang terbaik, 3 terbaik yang berhak mendapatkan hadiah buku yang sudah disebutkan tadi. Mungkin seperti itu saja ya, udah ya. Boleh, setuju. Bagus sekali. Tapi pada intinya dari seluruh materi yang sudah diberikan oleh Uda Akmal pada hari ini, kemudian dari hasil latihan menulis logline, tema, karakter, plot, setting, dan juga konflik, tentunya dari hasil pembahasan tadi dan sekelibat contoh-contoh yang sudah dibacakan oleh Uda Akmal tadi, saya mohon Uda Akmal bisa memberikan sedikit rangkuman dan juga kata-kata penutup dari hasil latihan menulis logline maupun tema, karakter, plot, setting, dan konflik, dan apa-apa saja yang harus diperhatikan, dan juga tips and tricks untuk kedepannya dalam menulis ini berdasarkan hasil tadi. Silakan Uda. Ya. Jadi sebagai penutup, alhamdulillah semua acara berjalan lancar ya, acara perdana ini. Menulis novel itu beda dengan menulis cerpen, sudah jelas ya. Cerpen itu